Murid pindahan baru masuk ke SMA di Korea, tapi bukannya memperkenalkan diri dengan sopan, Ryo Kangman malah nanya sekelas ada yang bawa rokok nggak. Gurunya langsung sadar betul kalau murid satu ini bakal jadi masalah besar. Sementara anak-anak lain cuma bisa menatapnya dengan rasa melongo nggak percaya. Sepulang sekolah, Kangman ngeliat langsung geng preman lagi ngasih perlakuan khusus ke salah satu murid. Hal ini bikin geng itu sadar, dan mereka mulai nanya kenapa Kangman cuma sendirian. Kangman beralasan dia baru pulang dari luar negeri dan buta sama sekali soal sekolah Korea. Nggak ada teman, tanpa koneksi, dan nggak paham gimana murid sini bersikap. Gara-gara ini, dia langsung menarik perhatian geng preman sekolah. Bos mereka nanya apa, Kangman kenal sama petarung terkenal dari daerah Daejeon. Biar bisa berbaur, Kangman bohong dan bilang kalau mereka berdua dulu sering banget minum bareng. Anak-anak nakal ini pura-pura percaya, nyambut dia masuk ke geng, dan bahkan nawarin diri buat jadi temannya. Pas sekolah bubar, cewek bernama Hayan tiba-tiba meluk lengannya dan nempelin dadanya ke tubuh Kangman. Dia nanya apa cowok ini bakal langsung pulang. Dia jawab iya, karena badannya udah berasa lumayan capek. Cewek itu membalas kalau begitu dia bisa bantu bikin rileks, dan Kangman jelas pantang banget ngelewatin kesempatan buat main gila ini. Malam harinya, Hayan beneran ngebawa Kangman masuk ke sebuah kamar motel. Dia akting seolah tertarik banget, tapi tiba-tiba anggota geng preman tadi loncat keluar sambil merekam semua kejadiannya. Mereka ngaku udah ngehubungin petarung yang Kangman sebut sebelumnya. Kebohongan cowok ini akhirnya kebongkar telak. Geng itu mengepungnya, ngejek habis-habisan, dan mendeklarasikan kalau Kangman bakal jadi babu pribadi mereka mulai hari itu. Kangman tetap pasang muka bingung, ngebiarin mereka mikir kalau dia cuma murid pindahan lemah biasa. Satu preman nampar wajahnya sebelum ngerobek paksa ke mejanya sampai terbuka, tapi perhatiin ini, semua tawa itu langsung lenyap seketika. Seluruh tubuh Kangman dipenuhi bekas luka parah dan otot mengerikan yang mustahil dimiliki sama anak sekolah biasa. Sebelum mendarat di Korea, dia udah bertahun-tahun latihan berat di pulau pribadi milik Markas Batala, salah satu organisasi pembunuh bayaran paling berbahaya sejagat raya. Dia berhasil selamat dari siksaan air, tembakan peluru tajam, dan instruktur sinting yang bakal nembak muridnya karena telat semenit. Kangman ini jelas bukan murid lemah, melainkan pembunuh bayaran tingkat tinggi yang dikirim ke Korea buat satu misi pembunuhan terakhir. Momen mereka nyerang duluan, mereka tanpa sadar udah ngaktifin aturan pribadinya. Siapapun yang mukul duluan bakal langsung jadi target sah. Kangman ngangkat tangan dan ngasih satu tamparan super keras yang bikin cowok itu terbang, melayang lalu ambruk hancur ke lantai. Biarpun begitu, Kangman tetap nggak mau nyerang duluan. Dia nunggu kalem sampai mereka ngasih alasan yang pas. Pas satu murid ngayunin tabung pemadam ke kepalanya, Kangman nahan tangki besi itu pakai satu tangan dan ngeremukinnya kayak kaleng kosong. Dia nyengkram wajah penyerang itu dan ngehantam kepalanya ke kasur. Kejadian selanjutnya bukan lagi pertarungan berimbang, melainkan murni pembantaian brutal. Preman lain ditendang terbang hancurin wastafel. Petarung terkuat mereka yang juga mantan calon atlet tarung bebas maju dengan begitu pede, tapi malah langsung dilempar nembus tembok dengan tubuh bengkok parah. Kalian pasti mikir gimana ceritanya bisa sampai sekacau ini kan? Kita putar balik waktunya sebentar. Siang sebelumnya, Kangman berdiri di persimpangan jalan pakai seragam sekolahnya, ngerasa lumayan pusing mikirin negara ini. Dia ingat betul waktu masih sekolah dasar dulu, dia sering banget disuruh pergi beliin ayahnya anggur keras dan juga rokok. Sayangnya, perasaan hangat yang biasa dia rasain di Korea udah lenyap, bikin dia mikir apa keramahan mereka udah ditukar sama kemajuan kota. Terakhir kali dia nginjak Korea itu 10 tahun lalu, dan balik ke sini sekarang ngasih kesan seolah dia hidup di dunia masa depan. Kemanapun dia noleh, ada mobil mewah, dan bahkan orang-orang di sana pada asik pakai barang super mahal, seolah itu udah jadi pemandangan biasa. Dia kemudian jalan ke taman buat ngelihat lagi mainan bebek yang sering dia tonton pas masih kecil dulu. Bebek itu kelihatan makin gede di matanya sekarang. Dan dia mikir apa mereka sengaja bikin bebeknya ikut tumbuh membesar bareng kemajuan negaranya. Meskipun begitu, dia sadar betul kalau deretan bunga sakura di pinggir jalanan itu masih persis kayak dulu, biarpun negara ini udah kena banyak banget perubahan. Tiba-tiba, ada seorang anak kecil lari ngelewatin dia nyamperin orang tuanya. Anak itu juga baru aja dari taman bebek, dan dia ngasih tahu orang tuanya kalau dia pengen banget makan sup bebek hangat. Ayahnya ternyata udah bisa nebak keinginan anaknya yang satu ini, dan langsung ngeyakinin kalau dia udah bayar pesan tempat. Ngelihat keluarga kecil itu langsung sukses ngingetin Kangman sama kenangan masa kecilnya juga. Dia biasa datang ke taman ini bareng keluarganya. Ayahnya sering ngegendong dia di pundak, dan Kangman selalu nyebut bunga dari pohon sakura itu sebagai popcorn.
Tapi ayah baiknya itu bakal meluruskan ucapannya, ngasih tahu kalau itu namanya bunga sakura, bukan sekadar popcorn. Di salah satu hari itu, ibunya pernah nyaranin mereka pergi ke bioskop buat nonton film bareng. Ayahnya lalu nanya ke dia, apa ada satu judul film khusus yang lagi pengen banget dia tonton? Dan dia dengan semangat menjawab ingin menonton film di mana ibu tiri tersangkut di mesin cuci sementara, anak tirinya membantu dari belakang. Sang ibu sampai tidak bisa berkata-kata saat mendengarnya. Tetapi ayahnya malah ikut campur, memberitahu putranya bahwa dia juga ingin menonton film itu. Tiba-tiba sebuah notifikasi dari ponsel menariknya keluar dari lamunan nostalgia itu, dan Kang Man benar-benar kesal karena dia bahkan tidak bisa mendapat sedikit pun ketenangan. Dia mengeluarkan perangkat dari sakunya yang menunjukkan lokasi saat ini sekaligus menandai posisi targetnya. Dengan tatapan cukup dingin, dia menyadari bahwa sudah waktunya untuk bekerja. Dia lalu berjalan jauh menuju sebuah minimarket yang sepertinya menjual rokok. Dan saat dia tiba di sana, matahari sudah mulai terbenam. Dia perlahan melangkah masuk, dan karena tidak melihat siapapun di kasir, dia memanggil siapa saja yang sedang menjaga tempat itu. Karena kebetulan tidak ada orang sama sekali, dia memutuskan pergi ke bagian rokok dan mengambil sebatang untuk diisap sambil terus menunggu. Tepat saat dia meraih sebungkus rokok, suara pria tua terdengar dari belakang, bertanya apakah anak sekolah seperti dia diizinkan merokok. Hal ini menarik perhatiannya. Lalu dia menghampiri orang yang dikira penjaga itu untuk bilang bahwa dia hanya disuruh ayahnya membeli barang. Kang Man lalu mengeluarkan sebuah kartu hitam yang unik, sambil bilang kalau kartu tersebut adalah milik ayahnya. Dia menaruhnya di meja dan menyuruhnya menagih kartu itu selama 36 bulan ke depan. Namun pria itu membalas bahwa dia juga pelanggan. Kang Man langsung meminta maaf atas asumsi kelirunya, mengungkapkan bahwa dia sangat sering menonton drama Korea saat sedang berada di luar negeri. Dan tampang pria tua itu sangat mirip dengan pemilik toko di film-film tersebut. Itulah alasannya dia mengira kalau pria itu penjaganya. Begitu mendengar hal tersebut, pria itu menyatakan rasa terkejutnya karena bisa bertemu dengan seseorang yang baru saja kembali dari luar negeri, mengingat dia juga baru pulang. Kang Man bilang, betapa kebetulannya hal ini, dan kemudian bertanya, apakah secara kebetulan pria itu juga bekerja di organisasi yang sama dengannya. Kang Man nyaris saja menyebutkan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran ketika pria tua itu tiba-tiba mengayunkan sebuah pisau lipat ke arahnya. Kecepatan ayunan pisau itu sangat gila sampai kalian pasti berpikir Kang Man sudah tamat dan ceritanya akan berakhir di bab pertama ini. Namun, ketika situasinya mulai mereda, tampak jelas bahwa Kang Man ternyata berhasil menahan serangan brutal tersebut menggunakan sebuah bungkus rokok. Pria itu bertanya apakah Kang Man ada di sana untuk membunuhnya, dan dia tersenyum memuji intuisinya, bilang kalau dia cukup pintar untuk seorang pengkhianat. Dia menjulurkan tangannya melewati etalase toko dan langsung mencengkeram erat leher pria tersebut untuk melemparnya jauh ke belakang, sambil berkata bahwa dia jelas ingin membunuhnya karena telah menghabisi banyak agen dari organisasi mereka. Pria itu menghantam tanah dengan keras, tapi sebelum hal lainnya, dia terkejut melihat kartu Kang Man. Pada dasarnya, organisasi mereka menerbitkan kartu dalam berbagai warna berbeda, mulai dari perak hingga emas dan juga hitam. Namun, yang membuatnya sangat kaget adalah kartu hitam hanya diberikan kepada agen tingkat tertinggi. Dan itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Karena hal inilah, targetnya tidak mau percaya bahwa anak semuda Kang Man mendapat kartu hitam. Kang Man menjulurkan tangan dengan senyum di wajahnya sambil berterima kasih atas pujian tersebut. Target itu kemudian bertanya di mana senjata pembunuh muda ini berada, dan pertanyaan itu malah membuatnya bingung. Sang target tidak percaya bahwa Kang Man benar-benar datang mengejarnya tanpa membawa senjata apapun, dan dia menjawab bahwa senjatanya disita di bandara. Hal ini mengejutkan target karena dia tidak menyangka pemilik kartu hitam bisa seceroboh ini. Sementara dia masih berbicara dengan Kang Man, target itu ternyata sudah melepas salah satu pisau tersembunyinya. Dan ketika dia memberitahu Kang Man bahwa aturan pertama pembunuhan adalah senjata, dia melempar pisaunya. Sama seperti sebelumnya, Kang Man bereaksi dengan tenang dan menangkap pisau itu tepat saat hampir mengenai kepalanya. Target itu melanjutkan pelajarannya yang tak diundang, mengungkapkan aturan kedua adalah serangan kejutan. Menggunakan aturan itu, dia meluncurkan serangan yang membidik sempurna ke leher Kang Man. Coba tebak apa yang terjadi? Kang Man dengan mudah menangkap tangannya sebelum dia mendapat kesempatan sedikit pun untuk menebasnya. Kang Man kemudian menatap tajam mata targetnya itu, bertanya kenapa agen sehebat dirinya mengkhianati organisasi, padahal
Dia pasti sudah menikmati banyak sekali keuntungan dari organisasi mereka selama ini. Dia benar-benar tertarik mengetahui kenapa pria itu berkhianat, dan dia malah menjawab dengan sesuatu yang terdengar seperti teka-teki kaleng timah. Karena punya intuisi tajam, Kang Man menoleh ke belakang untuk melihat sekotak makanan kaleng yang telah terbelah terbuka di belakangnya. Target tersebut lanjut berkata bahwa setiap hari yang dia habiskan bekerja untuk organisasi membuatnya merasa seperti terjebak di dalam kaleng timah. Dia menarik dirinya menjauh, lalu meluncurkan satu serangan lagi, dengan niat yang jelas untuk menusukkan pisaunya langsung ke leher Kang Man. Namun, dia menghindari serangan brutal tersebut, dan memblokirnya menggunakan kaleng yang baru saja dia ambil dari etalase. Pisau target itu menembus kaleng tersebut, menyisakan Kang Man yang kini hanya memegang tutup kalengnya. Si pembunuh muda memuji permainan metafora targetnya, meledeknya sedikit, dan bertanya apa dia itu reinkarnasinya Shakespeare. Targetnya malah makin brutal saat melepaskan rentetan serangan mematikan ke arah Kang Man. Dia mengayunkan pisaunya dengan sekuat tenaga, berusaha keras menebasnya. Tapi Kang Man memblokir semuanya dengan mudah sementara adu senjata mereka, meninggalkan kilatan cahaya terang di tengah ruangan gelap itu. Di tengah baku hantam yang super intens ini, target itu masih sempat melanjutkan ceramah filosofisnya, mengungkap kalau menuruti semua kemauan organisasi bukanlah cara hidup yang benar karena rasanya kurang lebih seperti neraka di bumi. Dengan raut wajah serius, dia menyebutkan dorongannya untuk benar-benar bebas, dan itulah alasan utama kenapa dia mengkhianati organisasi tersebut. Pertarungan makin memanas saat mereka berdua saling beradu kekuatan tanpa henti. Sang target hampir saja mendaratkan satu serangan telak, tapi sayangnya cuma berhasil memotong dasi Kang Man. Di momen kebuntuan epik ini, mereka berdua saling serang dengan gaya yang benar-benar gila. Si target akhirnya sukses, melukai punggung sang pembunuh muda yang membentang dari bahu kanannya. Sementara Kang Man merespons dengan menyayat pipi targetnya menggunakan sebuah tutup kaleng. Sang pembunuh muda lalu bertanya apa dia kehilangan sesuatu karena tidak mungkin dia bersikap sebrutal ini kalau dia punya segalanya. Target yang sekarang wajahnya tertancap tutup kaleng itu dengan sangat tenang menjawab kalau dia sudah kehilangan keluarganya. Dia bilang kalau pihak organisasi telah membantai keluarganya, dan saat dia membicarakan hal itu, ada sebuah foto keluarga yang tergeletak begitu saja di atas meja. Dia mengungkap fakta bahwa organisasi selalu melacak identitas keluarga agen mereka, dan terus mengawasi mereka dengan ketat untuk mencegah para agen membelot dari organisasi. Dia kembali menerjang Kang Man, tapi kali ini dia sengaja menendang sebungkus bubuk ke arahnya. Trik ini mengacaukan pandangan Kang Man, tapi tanpa pria itu sadari, Kang Man langsung mengangkat tubuh pria itu dan membantingnya ke lantai. Tubuhnya menghantam foto keluarga di ruangan itu sambil tersenyum. Dia bilang harga untuk kebebasan yang dia miliki sekarang adalah nyawa keluarganya sendiri. Kang Man benar-benar terkejut mendengar targetnya tetap nekat mengkhianati pihak organisasi, padahal dia sangat sadar kalau nyawa keluarganya pasti akan berada dalam bahaya besar. Dia tetap terkapar di lantai sementara Kang Man berdiri menatapnya. Pria itu lalu bercerita kalau minimarket tempat mereka bertarung ini adalah toko yang dulu sering dia kunjungi, jadi si pemilik sama sekali bukan orang asing baginya. Tapi, saat dia mampir di hari itu, si pemilik toko terlihat benar-benar kelelahan. Karena merasa khawatir, target kita ini menyarankan si penjaga toko untuk tutup dan istirahat saja. Sayangnya, jawaban yang dia dapat dari pemilik toko adalah dia tidak bisa istirahat karena harus mencari makan untuk keluarganya. Mendengar jawaban naif itu, sang target merasa sangat hancur karena dia menganggapnya sebagai orang bodoh yang rela mengorbankan dirinya sendiri cuma demi melayani keluarganya. Saat melihat ke arah ruang belakang toko tersebut, Kang Man melihat mayat si pemilik toko tergeletak di sana, dengan kepala hancur terbentur dinding. Dia sangat terkejut dan langsung bertanya apa targetnya membunuh pemilik toko itu cuma gara-gara cara pandangnya yang sangat berbeda. Coba lihat yang satu ini. Target itu benar-benar mengamuk, bilang kalau omong kosong soal pengorbanan demi keluarga itu sangat menjengkelkan. Dia perlahan bangkit berdiri, mengoceh kalau dia cukup yakin si pria tua itu sama sekali tidak bahagia dengan hidupnya. Begitu dia berdiri, kabut merah aneh mulai menyelimuti ruangan, dan target itu bertanya pada Kang Man, apa dia tetap setia pada organisasi, karena dia juga punya keluarga untuk dilindungi. Kang Man tetap diam membisu dan target itu lanjut memberitahunya dengan nada dingin, kalau keluarga itu hanyalah sebuah tali kekang. Ucapan ini menusuk tajam, membuat Kang Man berdiri mematung. Sang target akhirnya pasang kuda-kuda dan meluncurkan serangan secepat kilat yang langsung menghancurkan lemari di belakang Kang Man. Menggunakan semua itu sebagai pancingan, dia langsung mengincar kepala Kang Man sambil bilang kalau dia sama sekali tidak percaya pada hal kesukaan Dominic Toretto keluarga. Target itu sangat yakin kalau dia sudah berhasil membunuh Kang Man. Tapi saat debunya menipis, Kang Man sudah menghilang.
Entah dari mana, sesuatu menyayat leher pria itu, mengubah lehernya jadi seperti corong yang lurus. Kang Man ternyata berlari melewatinya, menebas lehernya dengan sangat rapi, sampai-sampai target itu terpaksa bertanya bagaimana dia bisa melakukan hal segila itu. Kang Man lalu memamerkan pisau kecil di tangannya, yang ternyata adalah pisau yang berhasil dia tangkap di awal pertarungan tadi. Kang Man memberitahu targetnya kalau dia seharusnya selalu memperhatikan kemana senjatanya itu pergi. Sang pembunuh lalu memberikan pelajaran perpisahan pada targetnya, menyuruhnya agar tidak pernah melempar barang sembarangan lagi. Pria itu terus kehilangan darah, dalam jumlah yang sangat mengerikan, dan tubuhnya tidak bisa digerakkan lagi. Dia pun ambruk ke lantai, senjatanya terlepas dari genggaman, sementara darahnya mulai menggenangi permukaan lantai. Target itu mati-matian berusaha menghentikan pendarahannya dengan terus memegangi lehernya sendiri, tapi dia akhirnya sadar kalau pembunuh muda itu tidak pernah menganggapnya serius sejak awal pertarungan. Kang Man membenarkan hal itu, bilang kalau dia cuma ingin melihat apa ada motif khusus di balik pengkhianatannya. Dia meyakinkan targetnya kalau masalah pembunuhan ini sama sekali bukan hal personal baginya. Pria itu terengah-engah mencari udara, dan karena dia sudah melihat sendiri betapa berbakatnya Kang Man, dia menyimpulkan kalau Kang Man memang sengaja dikirim oleh organisasi untuk menghabisinya. Tapi, Kang Man dengan cepat meluruskan kesalahpahaman itu. Dia mendekat lalu berbisik di telinganya, memberitahukan bahwa alasan aslinya datang jauh-jauh ke Korea bukanlah karena pria itu. Si target langsung syok mendengar hal ini. Lalu Kang Man menegaskan bahwa dia sebenarnya cuma batu loncatan kecil dalam misinya. Kang Man mengakui kalau sosok yang harus dia singkirkan nanti adalah orang yang sangat spesial. Saking hebatnya target utama itu, Kang Man bahkan harus mempertaruhkan nyawanya sendiri cuma demi menghabisi orang tersebut. Kang Man berbalik untuk pergi sambil berkata bahwa dia baru saja memberikan kebebasan yang selama ini si target dambakan. Bahkan dia berbaik hati memberikan versi terbaiknya kebebasan abadi di alam baka. Kang Man meninggalkan si target terkapar di ruangan berdarah itu, lalu dia segera mengirimkan laporan bahwa urusannya dengan target sampingan sudah beres. Meski begitu, Kang Man mengakui kalau orang itu lumayan bagus buat pemanasan. Sekarang dia memutuskan bahwa ini sudah waktunya untuk berangkat menuju lokasi misi utamanya. Tapi karena seragam sekolahnya robek dan berlumuran darah, dia sadar kalau dia benar-benar harus mencari seragam sekolah yang baru dulu. Dengan tatapan super dingin, dia menyatakan bahwa besok adalah awal dari hidangan utamanya, yaitu misi pembunuhan bayaran, persis seperti janjinya. Keesokan harinya, dia langsung melangkah menuju SMA tempat misinya akan berlangsung. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik. Sebulan sebelumnya di sebuah mansion anggota Dewan Daerah Angelus, Kang Man datang menjalankan misi rahasianya, tapi dia malah berhadapan dengan penjagaan yang luar biasa ketat. Dia cuma bersenjatakan satu pistol revolver, sementara si target utamanya, Manuel Santos, dikelilingi oleh banyak pasukan bersenjata berat, lalu Kang Man mengejeknya, menyindir bahwa dia seharusnya mati saja sendiri daripada memaksa Kang Man repot-repot datang ke sana. Manuel sangat paham bahayanya diburu oleh pembunuh profesional, dan dia langsung memohon agar Kang Man membiarkan keluarganya pergi lebih dulu. Kang Man menoleh ke belakang dan melihat istri Manuel sedang memeluk anak mereka yang ketakutan. Manuel memohon agar mereka berdua dilepaskan karena tidak tahu apa-apa. Lalu Kang Man menarik napas panjang sambil memikirkan situasi tersebut. Mengejutkannya, dia mengizinkan keluarga Manuel pergi. Pada dasarnya, Kang Man punya aturan ketat untuk tidak pernah melukai siapapun selain targetnya, kecuali mereka menyerang lebih dulu. Begitu mendengar hal ini, Manuel malah menyuruh pasukan keamanannya untuk membidik. Manuel meremehkan Kang Man, mengatakan bahwa pembunuh bayaran dengan pemikiran lembek seperti dia itu sama sekali tidak pantas menyandang gelar sebagai kontraktor kelas B. Dia menertawakan Kang Man dan mengaku sempat ketakutan karena mengira si pembunuh ini benar-benar dikirim dari organisasi Batala. Bicara soal Batala, itu adalah sebuah kasino mewah khusus orang kaya yang menjadikannya tempat perjudian dengan taruhan super tinggi. Namun di balik tampilan kasino biasa yang diyakini semua orang, ada kebenaran gelap. Ternyata mereka secara terbuka membagikan kontrak pembunuhan, dan pemerintah bahkan sama sekali tidak bisa menyentuh mereka. Berkat reputasi dan pengaruh besar mereka, kasino itu menerima kontrak untuk menghabisi nyawa Manuel. Si bandar kasino berambut pirang yang melayani klien itu menyebarkan sekumpulan kartu di depannya, lalu menyuruhnya untuk memilih satu kartu. Wanita itu memberitahunya bahwa kartu yang dipilih akan menentukan peringkat sang pembunuh, dan si klien menjawab kalau dia sudah sangat paham soal itu. Klien itu langsung memilih kartu yang tampaknya memiliki peringkat paling tinggi, yaitu Asekop.
Sang bandar jelas sangat terkesan dengan pilihan beraninya, tapi dia langsung mengingatkan bahwa biaya komisi untuk peringkat Asekop itu sangat gila-gilaan mahalnya. Meski begitu, si klien sama sekali tidak ragu karena dia sudah menyiapkan banyak sekali harta demi membayar pekerjaan ini. Dia menegaskan kepada si bandar bahwa dia ingin misinya segera diselesaikan. Kembali ke mansion Manuel, Kang Man telah membantai habis semua penjaga dan bahkan sudah menembakkan peluru tepat ke kepala Manuel. Dia menyalakan sebatang rokok di tengah kekacauan itu, mengulangi perkataannya bahwa dia tidak akan melukai siapapun selain targetnya kecuali mereka menyerang lebih dulu. Istri Manuel masih ada di sana, dan dia menatap ngeri pada sisa-sisa keluarganya yang hancur berantakan. Kang Man berjalan menghampirinya, lalu menunjukkan sedikit rasa simpati atas kematian suaminya yang tragis itu. Saat berjalan pergi, dia memberitahu wanita itu bahwa suatu hari nanti dia pasti akan menebus dosanya. Gila banget kan auranya? Kini di masa sekarang, Kang Man melangkah masuk ke ruang kelas. Tapi alih-alih memperkenalkan diri seperti orang normal, dia malah sengaja menebar pesona dengan santainya bertanya apa ada yang punya rokok. Bahkan gurunya pun bisa merasakan tekanan auranya. Lalu bertanya siapa dia sebenarnya, karena Kang Man terlihat seperti murid berandalan yang bakal menginjak-injak otoritasnya. Kang Man dengan santai menjawab kalau dia cuma murid pindahan, lalu si guru langsung menyuruhnya untuk segera memperkenalkan diri. Kang Man kemudian memperkenalkan dirinya dan bilang kalau dia berasal dari Daejeon. Padahal mereka sama sekali tidak tahu kalau dia aslinya dari Batala, organisasi pembunuh bayaran. Dia pada dasarnya mendaftar di SMA ini hanya demi mendapatkan peluang terbaik untuk memburu target yang membawanya jauh-jauh datang ke Korea Selatan. Karena Korea Selatan itu adalah negara yang cukup aman, Kang Man sadar dia harus mencari cara untuk menjangkau targetnya dengan cara yang paling natural. Niat aslinya benar-benar tersembunyi di balik ucapan perkenalannya tadi, tapi tidak ada satupun yang menyadarinya. Sebelum datang ke sini, si Bandar Pirang sudah memberinya informasi yang dia butuhkan. Dia bilang kalau targetnya punya kewarganegaraan Korea Selatan, dan saat ini orang itu sedang menetap di wilayah Seoul. Tapi masalah utamanya, mereka bahkan tidak tahu siapa identitas asli targetnya. Kang Man jelas syok mendengar hal ini, tapi si Bandar menegaskan kalau ini memang terdengar gila, tapi faktanya memang begitu. Intinya, info dari klien cuma ngasih nama target tanpa detail pribadi sama sekali. Bagi Kang Man hal ini malah bikin misinya lumayan menarik. Tapi ya namanya juga seorang pro sejati di bidangnya. Dia jelas bukan tipe orang yang bakal mundur dari tugas. Berbekal sedikit riset yang udah dia kumpulin, cowok ini langsung jalan menuju kelas si target. Sayangnya pas dia ngecek ke dalam kelas, kosong. Targetnya itu sama sekali nggak ada di sekolah. Waktu dia lagi mikirin rencana selanjutnya, dia dengar ada dua siswa yang lagi adu mulut perkara siapa yang harusnya minggir duluan. Siswa yang punya tato langsung narik pintunya dan nendang cowok satunya sampai nabrak tembok. Kalau dilihat lebih dekat, cowok bertato ini kayaknya bos dari geng berandalan sekolah, dan cewek di geng itu, Choi Hayan, langsung nyadar ada Kang Man. Dia ngasih tahu temen-temennya, terus si cowok bertato tadi langsung nanya apa Kang Man lagi sendirian. Kang Man jawab santai kalau dia emang sendiri gara-gara nggak punya teman, padahal dalam hati dia udah mikirin rencana B. Ajaibnya dia malah akrab sama mereka dan diajak ke markas rahasia buat ngerokok bareng. Si bos geng nanya apa Kang Man beneran anak pindahan dari Daejeon. Dia mengiyakan. Lalu dia nanya lagi apa Kang Man kenal sama satu nama penting, Lee Shin, yang katanya penguasa nomor 1 di Daejeon. Kalian pasti sadar kan kalau dia lagi dites? Kang Man juga tahu dan dia siap meladeni. Dia jawab kalau dia jelas kenal banget. Bahkan pas dia mau pindah, dia sempat ngajak cowok itu minum bareng. Setelah mereka mabuk parah gara-gara kebanyakan minum, Sungwon malah ngamuk sampai ngancurin mesin karaoke. Hayan kelihatan lumayan takyub dengar cerita itu. Dia nanya apa Kang Man ini orang hebat di tempat asalnya. Tapi Kang Man bilang mereka berdua cuma kenalan biasa. Ketua berandalan itu juga ikut kagum sama semua ceritanya. Karena dia mikir Kang Man ini cowok jagoan. Dia langsung ngulurin tangannya ke depan. Ngajak Kang Man buat temenan. Kang Man nerima jabat tangan itu. Dia sama sekali nggak keberatan jadiin mereka teman pertamanya di negara Korea. Grup itu terus nongkrong bareng sampai malam tiba, dan setelah rombongan geng itu naik bus ninggalin dia, Kang Man mendadak teringat masa lalunya pas dia diculik dan dikirim ke Angelus. Dia jalan pelan nyusurin jalanan malam yang gelap. Dia mulai ngebayangin gimana nasib hidupnya kalau momen mengerikan itu nggak pernah terjadi sama sekali. Tiba-tiba aja Hayan muncul dari belakang. Dia nahan tangan Kang Man sambil nempelin dadanya. Cewek ini nanya apa dia mau langsung pulang, dan Kang Man bilang iya karena capek. Hayan langsung ngasih tawaran menggoda. Dia ngajak cowok itu buat santai bareng.
Cewek itu terus bawa Kang Man masuk ke kamar motel dan nyuruh dia duduk di kasur empuknya. Kang Man udah terhanyut sama suasana kamarnya dan betapa cantiknya Hayan. Cewek itu ngedorong dia ke kasur kayak pemain pro sambil nanya dia mau ngapain. Tepat saat itu, Kang Man malah nanya hal aneh. Dia nanya apa kelakuan cewek ini bisa dibilang penindasan. Tanpa diduga teman-teman Hayan keluar dari sudut gelap, dan ternyata mereka udah ngerekam kejadian ini dari awal. Anak-anak berandalan itu ketawa kencang banget buat ngeledek Kang Man, ngatain betapa gampangnya dia jadi tegang cuma gara-gara disentuh seorang cewek. Hayan juga sampai nggak bisa nahan tawanya, sambil nanya ke Kang Man soal nilai aktingnya barusan. Kang Man nanya balik alasan mereka ngelakuin begini. Si bos geng langsung ngebalikin pertanyaannya. Ternyata ketua mereka udah tahu kalau Kang Man bohong soal Sungwan, karena cowok itu punya penyakit liver sejak kecil. Jadi dia sama sekali nggak bisa minum. Si ketua juga udah nelpon Sungwan, tapi dia nggak tahu siapa Kang Man. Kang Man bangun perlahan dari kasur sok polos. Sementara grup itu terus ngeledek kelakuannya. Mereka bilang, aktingnya ketebak banget. Kang Man masih nyoba bersikap ramah waktu satu, dari mereka nampar pipinya keras. Mereka ancam mulai detik ini juga, Kang Man bakal jadi sasaran empuk kelas. Cowok itu lanjut ngerobek baju Kang Man biar bisa ngehina lebih jauh. Tapi tunggu dulu, mereka malah ketemu kejutan gila. Sebelum datang ke Korea, Kang Man sempat nolak misinya karena bener-bener kurang detail target. Si dealer nanya alasan dia nolak tugasnya. Dan Kang Man tegasin kalau ada jutaan orang di negara Korea yang kebetulan punya nama yang persis sama. Kalau agen itu nggak nyuruh dia ngebunuh mereka semua, misi ini cuma omong kosong doang. Jauh di lubuk hatinya, Kang Man aslinya takut ngambil misi ini. Dia tahu dia mungkin bakal kangen rumah dan ngelakuin hal bodoh kalau balik ke Korea. Tepat saat itu, dealer itu bilang kalau dia nggak perlu repot mikirin hal itu, karena misinya kali ini bener-bener beda total. Mengingat betapa pentingnya misi ini, dia bakal dikasih hadiah besar, yaitu kebebasan mutlak dari organisasi. Kata kebebasan yang masuk ke telinganya itu bikin kahapa gara soalnya si dealer secara nggak langsung ngebebasin dia dari Batala selamanya. Ini lebih ke misi yang mungkin bakal jadi tugas terakhirnya. Harga mati. Dia harus berhasil. Kembali ke motel, para berandalan itu langsung terdiam kaget saat melihat sekujur tubuhnya dipenuhi bekas luka parah. Ototnya jelas terlalu besar untuk sekadar anak SMA biasa. Kang Man hanya tersenyum tipis karena cowok yang baru saja menyerangnya itu telah mengaktifkan aturan pertamanya. Kini dia tidak punya pilihan selain membalas serangan itu. Kang Man mengangkat tangannya dan melayangkan tamparan super keras yang meremukkan wajah cowok itu, lalu menerbangkannya ke ujung ruangan. Teman-temannya hanya bisa berdiri mematung saat melihat kawan mereka langsung hancur lebur hanya dengan satu serangan telak. Kang Man menghela napas panjang karena dia salah memperkirakan kekuatannya sendiri. Padahal sejak awal dia memang merencanakan agar mereka menyerangnya duluan. Makanya dia sengaja membuat persona palsu untuk memancing mereka. Kang Man terlihat sangat mengerikan saat dia mengepalkan tangannya dan menantang mereka semua untuk maju. 6 tahun lalu di Kamatayan, sebuah pulau pribadi tak berpenghuni milik Batala, Kang Man terlihat sedang menjalani latihan brutal di mana dia harus tetap tenggelam di air dengan rantai melilit tubuhnya. Sementara, rantai itu diikatkan ke sebuah ban. Saat itu, dia dikenal sebagai peserta pelatihan nomor 55, walaupun seluruh prosesnya benar-benar gila. Dia mampu menahan napas di bawah air selama beberapa menit. Saat akhirnya merangkak keluar, ada biota laut menempel di tubuhnya. Dia nyaris tidak selamat dari siksaan tersebut. Dia berhasil bangkit kembali, menyeret tubuhnya menuju garis akhir. Tapi tepat ketika dia baru saja akan mencapai batas akhir itu, sang pelatih langsung menodongkan laras senapan tepat di depan kepalanya. Pelatih itu memberitahunya bahwa batas waktunya sudah lewat 1 menit. Kang Man sendiri, dia tetap terlihat sangat tenang. Suara tembakan meletus keras. Setelah letusan itu, Kang Man berhasil melucuti senjata sang pelatih, sekaligus menusuk tangan pria itu menggunakan bendera garis akhir. Kang Man balas menodongkan senjata itu, lalu sang pelatih memujinya karena punya intuisi tajam untuk lolos dari bahaya dengan memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Dia makin kagum karena Kang Man sama sekali tidak berkedip, padahal sebelumnya ada pistol yang diarahkan tepat ke kepalanya. Kang Man lalu memberitahu pria itu bahwa dia bukan orang bodoh. Dia tahu tembakan pertama itu peluru hampa untuk mencegah pelatuk tak sengaja tertarik. Kang Man kemudian mengokang senjatanya, karena setelah tembakan pertama, sisa peluru di dalamnya adalah peluru tajam. Dia dengan sangat tenang membidik ke arah sang pelatih, dan adegan itu dibiarkan menggantung begitu saja seiring suara tembakan yang bergema di kejauhan. Lupakan masa lalu sebentar. Sekarang di masa kini, dia malah terjebak bersama anak-anak sekolahan di negara yang sangat aman. Tempat ini jelas jauh berbeda dari neraka tempatnya dibesarkan.
Kang Man merasa tidak pantas kalau dia membunuh mereka semua. Dia pun menghela napas sambil memikirkan cara. Kang Man membungkuk untuk memungut kancing bajunya yang sempat terlepas tadi. Sambil melakukan itu, dia sengaja mencari alasan pembenaran. Dia sama sekali tidak mau situasi ini terlihat seperti aksi penyerangan sepihak. Kang Man ingin seolah mereka yang menyerangnya duluan, jadi mereka pantas menerima balasannya. Kang Man lalu membalikan badan, dan salah satu dari mereka langsung meraih alat pemadam kebakaran. Cowok itu malah mengejek Kang Man karena mengkhawatirkan seragam sekolahnya, padahal sebentar lagi dia akan dikirim ke rumah sakit. Dia mengayunkan tabung pemadam itu, sambil mengejek apakah dia punya asuransi kesehatan. Kang Man membuatnya jantungan saat dia dengan santainya menangkap tabung pemadam itu, lalu meremukkannya hanya pakai satu tangan. Gimana nggak syok coba? Kang Man baru saja meremukkan tabung besi tebal pakai tangan kosong. Kang Man lalu melanjutkan rencana berikutnya, yaitu memberikan kesan yang tak terlupakan. Dia mencengkeram wajah cowok itu, dan membantingnya ke kasur dengan sangat keras untuk memamerkan kekuatan luar biasanya. Kepala cowok itu sampai tersangkut di dalam kasur, membuat yang lain makin gemetar. Dan dengan ini, mereka sadar penuh bahwa Kang Man adalah ancaman maut. Mereka masih mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, Kang Man sudah muncul di belakang mereka, lalu berkata bahwa dia punya satu pertanyaan. Hyun dan temannya langsung panik melihat kemunculan tiba-tiba itu. Hyun mencoba memanipulasinya, bertanya apakah dia benar-benar tega memukul seorang perempuan. Kang Man mengabaikan mereka. Dia malah balik bertanya tentang teman terakhir mereka yang membolos kelas. Kang Man menyudutkan salah satu dari mereka, bertanya kemana cowok itu pergi. Berandalan itu dengan gemetar bertanya balik kenapa dia ingin tahu. Kang Man menjawab dengan aura yang sangat mengintimidasi, bertanya apakah ada alasan kenapa dia tidak boleh menanyakannya. Cowok itu lalu memutuskan untuk kabur, memberitahu Kung Man bahwa dia tetap akan menghajarnya meskipun dia sudah menjawab. Dia berlari kencang ke dalam toilet, lalu membanting pintunya dari dalam. Sayangnya, Kang Man terus mengikutinya masuk ke dalam toilet, sambil berjanji bahwa dia tidak akan menyentuhnya. Mengejutkannya, Kang Man sama sekali tidak bisa menemukannya di dalam toilet. Lalu tiba-tiba, cowok itu muncul kembali. Dia melilitkan selang pancuran ke leher Kang Man, dan membisikkan bahwa pelariannya tadi hanyalah akting belaka. Dia mengencangkan lilitannya, sambil dengan sangat bangga mengungkapkan bahwa impian terbesarnya adalah menjadi aktor pendukung terbaik di festival film Black Dragon. Namun rasa percaya dirinya langsung hancur lebur saat Kang Man merobek selang pancuran itu sampai putus. Kang Man berbalik dan memberitahu cowok itu bahwa dia juga seorang aktor yang cukup hebat. Cowok itu hanya bisa menatap ngeri saat Kang Man melancarkan tendangan super keras yang menghempaskannya ke wastafel hingga membuatnya ikut pingsan. Ini pada dasarnya adalah langkah ketiga dari rencananya, yaitu menanamkan rasa takut yang mendalam pada si perundung. Hyun menjerit ketakutan dan langsung mencengkeram lengan sang pemimpin. Dia menyarankan agar mereka segera kabur dengan menggunakan skuter. Kang Man dengan santai bertanya kenapa mereka bertindak sejauh itu padahal tinggal jawab saja pertanyaannya. Dia mulai berjalan mendekat, dan Hyun nyaris histeris menyuruh si cowok bertato buat kabur. Tepat saat itu, cowok bertato ini jalan ke pintu sambil pamer kalau dia itu prospek teratas di seleksi tim nasional MMA. Cowok ini pamer kalau semuanya benar-benar sudah ada di telapak tangannya, sampai dia akhirnya kelewatan dan menghancurkan lawannya sendiri. Dia lalu pamer kekuatan dengan meremukkan gagang pintu, sebelum langsung menerjang maju ke arah Kang Man. Dia kelihatan girang banget, karena bakal melawan orang kuat. Dia melompat, niatnya mau meremukkan kepala Kang Man. Sementara di ruangan sebelah, ada cowok yang mau melecehkan seorang gadis. Tiba-tiba si berandalan tadi terlempar menembus dinding. Tubuhnya benar-benar hancur kena kekuatan Kang Man yang luar biasa, dan ini menyelesaikan langkah keempatnya. Coba perhatikan ini. Tujuannya adalah bikin kelompok ini panik, dan dia punya alasan kuat melewati langkah gila ini. Di sisi lain, Hyun sudah berusaha kabur, tapi si bos malah bikin susah gara-gara merusak gagang pintu tadi. Tiba-tiba, Kang Man muncul di belakangnya, layaknya sosok horor. Nanya apa yang sebenarnya mau dia lakuin. Hyun langsung kaku ketakutan, tapi Kang Man malah nunjukin cara buka pintu itu. Dan ini jelas masih bagian dari rencananya. Rencananya adalah saat rasa takut itu benar-benar merasuk, barulah dia bakal ngasih ampunan. Hyun jatuh tersungkur ke lantai sambil memohon dilepaskan. Kang Man bilang dia sama sekali nggak punya niat mukul. Cowok ini cuma mau minta satu bantuan kecil darinya. Kang Man mengelus rambut cewek itu, bilang kalau dari semua orang di sini, cuma dia yang bisa kabulin permintaannya. Kang Man nanya apa, dia mau nurut, dan Hyun mengiyakan dengan gemetar.
Pertanyaan pertamanya adalah soal siswa yang hilang. Sementara itu, di sebuah bunker bawah tanah, sekelompok preman lagi asyik pesta setelah sukses melakukan misi pemerasan. Bos kelompok itu kelihatan sangat menikmati hidup sambil mengunyah daging, dengan bangga bilang kalau hidup mereka sekarang enak banget. Salah satu anak buahnya lalu ngasih tahu si bos soal lonjakan trafik yang berhasil mereka dapatkan. Dia bilang polisi mungkin bakal bisa melacak keberadaan mereka. Dia nyaranin buat pindah markas secepatnya, tapi si bos santai saja karena video itu didapat lewat Telegram dan semua servernya sengaja ditempatkan di luar negeri. Si bos dengan sombongnya bilang markas mereka sangat aman, bahkan FBI pun nggak bakal bisa nemuin mereka. Omongannya belum juga selesai waktu terdengar suara ketukan di pintu. Bos itu lalu menyuruh salah satu anak buahnya buat ngecek. Begitu dibuka, dia melihat cowok berkaos aneh dengan santai berjalan masuk ke dalam ruangan. Dia adalah Jang Hyun-soo, cowok berambut pirang yang langsung nanya soal video itu. Dia mau tahu apa videonya berasal dari sini. Dan karena Hyun-soo sama sekali nggak kelihatan kayak polisi, si bos langsung nanya siapa dia sebenarnya. Hyun-soo mengabaikannya, bilang dia cuma mau mereka segera menghapus videonya. Tapi permintaan ini malah bikin preman paling besar di sana ngamuk. Orang itu baru mau menerjang Hyun-soo saat ledakan keras bergema. Darah menyiprat kemana-mana, sementara yang lain menutup telinga saking kagetnya. Pas mereka sadar apa yang terjadi, kepala preman besar itu ternyata sudah ditembak oleh Hyun-soo. Kelompok itu panik luar biasa pas sadar mereka kini berhadapan dengan senjata api. Tapi Hyun-soo dengan tenang mengusap darah di mulutnya, lalu kembali mengulang perintahnya buat hapus video itu. Tepat saat itu, si bos sadar kalau itu bukan tembakan sungguhan, dan pria besar tadi kembali berdiri. Dia mau mencekik Hyun-soo dari belakang, tapi malah ditembak tepat di wajah. Sampai titik ini, kelompok itu akhirnya sadar kalau senjata itu cuma pistol peluru plastik berdaya tinggi. Karena merasa nggak ada yang perlu ditakuti lagi, mereka semua nekat maju. Keputusan yang sangat bodoh. Ini jelas jadi kesalahan fatal, karena kepala mereka semua habis dihancurkan. Si bos yang sibuk masukin uang ke tas, baru sadar anak buahnya sudah tumbang. Hyun-soo lalu muncul di belakang punggungnya, langsung menodongkan pistol tepat di kepala, menyuruh bos itu menghapus videonya kalau nggak mau berakhir tragis kayak teman-temannya. Karena syaratnya cuma menghapus video itu saja, si bos langsung menunjuk ke arah sebuah hard drive yang ada di sudut ruangan, menyuruh Hyun-soo mencabut dan menghancurkannya sendiri. Tapi tentu saja, bos ini sangat penasaran kenapa Hyun-soo mau repot-repot melakukan semua kegilaan ini. Dia nanya apa korban yang menyewanya. Dan disinilah Hyun-soo dengan marah ngasih tahu kalau dia cowok di video itu. Semua gara-gara video timun kecilnya yang terlanjur menyebar luas di internet. Hyun-soo akhirnya membunuh bos itu juga. Ternyata Hyun-soo adalah siswa yang dicari-cari Kang Man, dan Kang Man juga sangat tahu soal pemakaian senjata pistolnya. Hal yang sama nggak berlaku buat Kang Man. Cowok ini punya gudang senjata sungguhan yang lengkap di kamarnya. Keesokan harinya di sekolah, para berandalan itu sukses jadi bidah Kang Man berkat hajaran parah yang mereka terima kemarin. Cuma Hayan yang wajahnya mulus tanpa luka, dan dia nanya kenapa Kang Man mau repot-repot ketemu mereka. Kang Man lalu membalas kalau dia cuma pengen mereka menyelesaikan obrolan yang sempat tertunda kemarin. Suasana langsung berubah drastis saat Kang Man bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan teman itu. Beberapa waktu yang lalu, Hayan pergi ke sebuah toko souvenir untuk mencoba memenangkan hadiah utama berupa boneka menyeramkan, yang syaratnya dia harus menembak jatuh banyak target. Tapi sayangnya, senapan mainan itu benar-benar rusak dan ampas. Tepat pada saat itulah Hyun-soo muncul. Dia adalah murid pindahan di sekolah yang dengan sangat mudah menghancurkan semua target sementara Hayan bersandar rileks kepadanya dari arah belakang. Teman-teman Hayan sampai melongo melihat betapa gilanya bakat menembak Hyun-soo. Mereka bahkan menggodanya dengan bilang kalau pihak militer pasti sedang mencari orang berbakat sepertinya. Pada akhirnya, Hyun-soo berhasil memenangkan boneka itu untuk Hayan. Hayan langsung berterima kasih kepadanya, berjanji bahwa dia pasti akan membalas budinya di lain waktu. Hyun-soo benar-benar salah tingkah merasakan bagaimana Hayan terus menyentuhnya. Karena Hayan sudah berjanji akan membalas budi, pikiran Hyun-soo langsung melayang kemana-mana. Teringat akan kejadian aneh di masa lalu itu, Hayan kini malah bertanya-tanya kenapa Kang Man bisa tertarik pada cowok seperti dia. Padahal sejujurnya, dia berniat melupakan Hyun-soo untuk selama-lamanya. Dia sedang asyik ngedumel sendiri saat Kang Man tiba-tiba muncul entah dari mana, mengejeknya yang bicara sendiri. Hayan lalu bertanya, kenapa cowok itu mendadak mengajaknya ketemuan berdua saja di akhir pekan begini? Kang Man membelai wajahnya pelan, mengingatkan gadis itu soal janji yang dia buat saat mereka berada di motel beberapa hari lalu. Kang Man lalu mengeluarkan ponselnya untuk memamerkan beberapa pilihan lokasi kencan,
Nah, perhatikan gelagatnya di sini. Kang Man bilang ingin diajak keliling, padahal jauh di lubuk hatinya. Hayan tahu sikap manis cowok ini murni kepalsuan, karena mustahil dia bisa menghabisi seluruh anggota gengnya sambil berlagak kelewat keren. Hayan pun mengambil kesimpulan kalau Kang Man sepertinya menyukai dirinya, dan itulah alasan utamanya meminta diajak berkeliling kota. Saat mereka berdua mulai kencan seru ini, seseorang yang bersembunyi di kejauhan rupanya diam-diam mengambil foto kebersamaan mereka. Tempat pertama yang mereka kunjungi ternyata menghidangkan meja dengan 80 jenis makanan. Hayan langsung mencibir selera buruk Kang Man dalam memilih restoran, yang sangat jelas membuktikan kalau cowok ini belum pernah pergi kencan dengan seorang cewek. Kang Man meminta maaf secara halus, mengaku belum pernah punya teman sungguhan sebelumnya. Makanya dia sama sekali bingung soal pilihan makanan. Hayan sadar kalau cowok itu merasa canggung. Demi mencairkan suasana, dia akhirnya memutuskan mulai makan duluan. Sambil menggodanya, dia bertanya kenapa repot-repot membawanya ke tempat semewah ini. Begitu mencicipi salah satu hidangan, dia langsung memuji kelezatan masakan itu. Dan saat mereka sedang asik mengobrol santai, sosok misterius itu kembali mengambil foto mereka diam-diam. Setelah perut kenyang, mereka mampir ke taman untuk melihat alpaka dan wajah Kang Man malah diludahi oleh hewan herbivora gila itu. Foto mereka berdua yang sedang bersenang-senang juga kembali diambil. Puas bermain di sana, mereka lanjut melangkah pergi ke galeri. Keduanya bisa melihat betapa anehnya wujud seni modern zaman sekarang. Dari sana, mereka masuk ke toko Dior dan Hayan dengan heboh menyuruh Kang Man terus memotret dirinya. Dia memotret begitu banyak foto sampai-sampai mulai takut memori ponsel cewek itu akan penuh. Tapi Hayan segera meyakinkannya kalau penyimpanannya sebesar 1 terabita, jadi semuanya masih sangat aman. Kang Man heran kenapa dia mengambil foto sebanyak itu. Lalu Hayan menjawab penuh percaya diri kalau dirinya adalah karya seni yang wajib diabadikan selamanya. Keduanya berujung bersenang-senang dengan sangat seru sampai larut malam tiba, tapi sebelum berpisah, Hayan mengusulkan agar mereka bermain game menembak. Hayan lalu membawa Kang Man ke tempat yang persis sama saat dia bertemu Hansu dulu. Pemilik toko menantang Kang Man untuk mengenai satu saja dari 10 tembakan dan dia bakal mendapatkan boneka lucu. Kang Man jelas terkejut karena cuma perlu kena 1. Merasa kalau tantangan ini jauh terlalu mudah baginya. Tanpa dia sadari, senapan itu sudah diakali agar tembakannya selalu meleset ke samping. Si pemilik toko sangat yakin, kalaupun ada anggota pasukan khusus yang datang ke sini, mereka pasti tidak akan bisa mengenai satu pun target. Kang Man melepas tembakan dan dia meleset sepenuhnya. Hayan langsung mengejeknya, bilang kalau dia tidak akan pernah kena target dengan gaya seperti itu. Kang Man lalu memberikan usul agar mereka berdua mengadakan taruhan. Cowok itu bilang, kalau Hayan harus menuruti satu permintaannya lagi jika dia berhasil menjatuhkan semua target dan memenangkan boneka tersebut. Pemilik toko itu masih tertawa mengejek saat Kang Man tiba-tiba merobohkan setiap target seolah itu bukan masalah besar. Pria pemilik toko langsung mengusap kepalanya frustrasi, mulai bertanya-tanya apakah Kang Man ini sebenarnya semacam pembunuh bayaran tingkat atas. Kang Man lalu menyuruh Hayan mencoba menembak dan membantunya membetulkan pose tubuhnya. Dan saat mereka berduaan begini, seseorang kembali merekam video momen mereka berdua. Pada akhirnya, hadiah utamanya ternyata cuma boneka pegas konyol. Dalam perjalanan pulang, gadis itu terus berpikir tentang permintaan apa yang akan diajukan Kang Man kali ini. Ternyata Kang Man cuma memintanya untuk memposting satu foto kebersamaan mereka berdua di media sosial miliknya. Hayan memeluk erat boneka itu sambil mengenang lagi semua kejadian seru sepanjang hari, berusaha keras menyembunyikan wajahnya yang memerah. Hayan terlalu asyik memandangi foto-foto mereka sampai-sampai dia sama sekali tidak sadar kalau dirinya sudah tiba di depan rumahnya. Sumpah, momen ini bikin jantungan matanya mendadak terbelalak kaget saat melihat Hansu tiba-tiba ada di rumahnya. Menatapnya dengan pandangan kelewat menyeramkan. Boneka yang sedang dipegangnya langsung jatuh dari genggaman dan dia menuntut alasan kenapa Hansu berani muncul di tempat tinggalnya. Hansu merenggut leher gadis itu kasar, membisikkan kalau berada di apartemennya ini benar-benar mengembalikan memori saat pertama kali dia datang. Rupanya dulu, Hansu, Hayan, dan kelompoknya pernah datang ke apartemen ini untuk minum-minum dan sekadar bersenang-senang. Karena mereka pada mabuk berat, Hayan sempat ngingetin biar nggak macam-macam. Tapi Hayansu dengan pedenya janji bakal jaga sikap semua orang. Hayan nanggapinnya santai aja dan bilang Hayansu ini bisa diandalkan banget. Sampai mikir mungkin gara-gara dia udah lumayan dewasa. Hayansu senyum sambil nyuruh Hayan percaya sama dia. Malamnya pas semua orang udah tepar gara-gara alkohol, cowok ini malah berani nyentuh Hayan sembarangan. Hayan jelas langsung ngelaporin kelakuan Hayansu,
Dan momen ini sukses menghancurkan hidup cowok itu sepenuhnya. Dia dikeluarin dari sekolah, dan bahkan keluarganya sendiri ngebuang dia. Jadi sekarang dia nyalain Hayan atas semua kesialannya. Hayan ngebela diri dong. Dia negasin kalau cowok itu emang pantes dapetin hukuman gara-gara kelakuan mesumnya yang parah. Hayan ngamuk dan balik nuduh kalau Hayan yang goda dia duluan. Dia ngingetin kalau cewek itu pernah nyentuh dia seakan bukan apa-apa sambil bilang bakal ngebales budi segala. Hyunsu terus nekan Hayan, bilang kalau cewek ini yang ngasih lampu hijau. Terus dia ngeluarin HP-nya dan nunjukin kalau Hayan masih ngelakuin hal yang sama persis. Ternyata dia ngeliat foto yang baru aja diposting Hayan, dan Hyunsu langsung narik kesimpulan gila kalau foto itu cuma buat bikin dia cemburu. Dengar omongan sinting ini, Hayan bener-bener jijik parah, sampai dia ngepalin tangannya nahan emosi. Hayan yang udah muak langsung nampar wajahnya keras-keras dan ngatain dia psikopat. Tapi Hyunsu malah balas nembakin pistolnya 2 kali tepat di sebelah Hayan. Dia bahkan hancurin boneka baru punya cewek itu. Coba tebak kelakuan gilanya. Hyunsu bilang kalau dari hari pertama itu, dia udah terus-terusan siapin diri buat momen pertemuan mereka ini. Nada bicaranya beneran kayak cowok aneh tingkat dewa. Dia ngaku udah ngerekam dirinya sendiri latihan macam-macam, dan sekarang pengen banget pamer ke Hayan. Dia dorong Hayan ke dinding. Tapi tiba-tiba ada tangan muncul dari balik pintu, ngebekap hidung Hayan pakai sapu tangan sampai cewek itu langsung pingsan. Orang itu ternyata Kang Man. Dia sok kaget ngelihat Hyunsu yang berani muncul secepat ini dari tempat persembunyiannya. Ternyata, dari awal Kang Man yang nyewa orang-orang buat diam-diam ngambil foto mereka, murni buat mancing Hyunsu biar keluar sarang. Dan orang-orang yang disuruh jadi paparazi dadakan ini, sebenarnya teman-teman berandalannya Hayan. Gerombolan ini aslinya kesal banget dijadiin pesuruh sama Kang Man. Tapi mereka terpaksa nurut biar nggak dihajar babak belur lagi. Apalagi mereka tahu Kang Man nggak suka sama Hayan. Mereka cuma bingung ngapain dia repot-repot ngeposting ke sosmed. Balik lagi ke tempat Hayan, Kang Man langsung dorong pintu sampai kebuka lebar pas Hayan udah hilang kesadaran. Kang Man pun mulai ngeledek Hyunsu. Dia bilang agak kaget jebakan bocahnya beneran berhasil narik keluar cowok ini. Hyunsu kelihatan murka banget sambil nanya apa Kang Man ini pacar barunya Hayan. Kang Man malah ngasih jawaban yang makin mancing. Emosi nanya balik apa dia kelihatan kayak pacarnya Hayan. Hyunsu langsung narik pistolnya dan nembak ke arah Kang Man yang dengan gampang banget dihindari. Kang Man ngeledek gara-gara dia nembak tanpa aba-aba. Hyunsu balas bilang kalau Kang Man udah mati, dia akhirnya bisa milikin Hayan seutuhnya sambil nodongin pistol ke kepala Kang Man. Tapi Kang Man dengan santai ngelucutin senjatanya dan malah ngajakin adu tembak sekalian. Dia bikin aturan kalau yang menang berhak dapetin Hayan, tapi Kang Man ngasih peringatan tipis kalau senjatanya sendiri bisa bikin lawannya tumbang dalam satu tembakan. Usut punya usut, salah satu video pribadi yang direkam Hyunsu ternyata bocor ke internet. Dia beneran kaget setengah mati mikirin siapa pelakunya. Dia sampai curiga sama teknisi servis HP yang ngasih harga perbaikan lumayan murah ke dia. Pas lagi asyik mikir, dia masuk kamar dan malah nemuin cowok aneh bawa pistol lagi, duduk santai, ngebahas soal video memalukan itu. Cowok ini ngebahas betapa merindingnya kelakuan Hyunsu karena dia ngerekam diri sendiri lagi latihan berbagai gaya sambil sok ngoreksi gerakannya. Nggak disangka-sangka, pistol yang dipegang cowok aneh itu ternyata punya Hyunsu sendiri, yang kebetulan aja dia temuin di dalam kamar. Dan cowok itu blak-blakan bilang kalau Hyunsu ini kandidat paling sempurna buat hal yang lagi dia cari. Hyunsu yang udah muak dengar bacotannya langsung nyamperin cowok itu dan nuntut buat tahu siapa dia sebenarnya. Cowok itu akhirnya ngaku kalau dia kerja buat organisasi bernama Jaringan dan mereka biasa nyediain tontonan publik buat dapetin untung besar. Intinya cowok aneh ini cuma agen perekrut yang nyari orang-orang sinting macam Hyunsu. Agen itu ngasih tahu Hyunsu kalau dia punya banyak banget skandal di internet yang bikin sosoknya lumayan menarik buat ditonton. Makanya dia nawarin Hyunsu buat gabung sama mereka. Dan tonton bagian ini cowok sinting ini malah terjebak di kompetisi nembak ngelawan Kang Man. Karena Kang Man sesumbar pistolnya bisa bunuh dalam satu tembakan, Hyunsu nekat nantangin dia. Dia bahkan sengaja nempelin larasnya ke kepala sendiri, sambil terus-terusan mancing emosi Kang Man. Kang Man tanpa ragu narik pelatuknya, dan tembakan itu langsung bikin Hyunsu terbang nabrak dinding sambil nahan rasa sakit yang gila banget. Rupanya itu cuma peluru karet. Tapi Kang Man pura-pura bego seolah dia beneran nggak tahu menahu soal isi peluru di pistol itu. Dia santai cerita soal paket peluru yang datang dan ngiranya itu peluru tajam sungguhan. Tapi Hyunsu langsung motong omongannya, bilang kalau mereka nggak pernah ngirim peluru tajam. Hyunsu buru-buru ngerogoh saku jaketnya buat ngeluarin pistol lain. Lalu nembak dari balik jaketnya berharap bisa bikin Kang Man lengah. Sayangnya Kang Man ngehindar dengan santai sambil ngejek kalau kuda-kuda Hyunsu itu ketebak banget.
Hyunsu emosi dan nembak lagi, tapi Kang Man menghindar terus sampai pelurunya malah ngancurin boneka di lemari yang dulu sempat dimenangin Hayan bareng cowok itu. Kang Man sangat kaget melihat betapa kuatnya senjata itu. Dia sampai mikir, apa Hyunsu beneran cuma pakai pistol mainan? Dari situ, dia sadar. Senjata ini pasti rakitan profesional, bukan murni buatan Hyunsu sendiri. Hyunsu masa bodoh dan terus menembak, berharap pelurunya mengenai Kang Man. Tapi nihil. Kang Man terus bergerak sangat lincah untuk menghindari semua tembakan brutal yang mengarah kepadanya. Kang Man pun heran karena Hyunsu sudah melakukan banyak kejahatan dengan senjata itu, tapi belum pernah dipenjara. Dia lalu mengejeknya nanya apa dia diam-diam dibekingi oleh sebuah organisasi besar tertentu. Ternyata benar. Jaringan itu adalah organisasi kriminal raksasa di Korea yang memanfaatkan siswa dari seluruh negeri. Mereka beroperasi lewat banyak kelompok kecil. Makanya, mencari fakta di balik organisasi ini, susahnya minta ampun. Meski begitu, Kang Man pantang menyerah. Dia sangat yakin bisa menemukan mereka, apalagi karena target utamanya juga bekerja di jaringan tersebut. Di tengah pertarungan, Hyunsu melihat Kang Man malah melamun. Jelas aja dia langsung tersulut emosi. Dia mendekat, menodongkan pistol tepat di bawah dagu Kang Man, lalu bertanya apa ini semua cuma lelucon buatnya. Pelatuk ditarik. Tapi reaksi Kang Man sangat cepat menepis tangan itu, membuat tembakan mematikan Hyunsu meleset lagi. Intinya, Kang Man memburu Hyunsu karena dia anggota jaringan itu fakta yang terungkap selama masa penyelidikannya. Hyunsu mengamuk karena semua usahanya gagal. Dia nggak percaya Kang Man sudah merebut gadisnya, dan masih punya nyali buat mengejeknya. Dia mulai mengejar Kang Man ke seluruh ruangan. Tapi perhatikan baik-baik, Hyunsu nggak sadar kalau dia cuma batu loncatan menuju target Kang Man yang sebenarnya. Di satu titik, Hyunsu yakin banget dia sudah dapat celah tembak yang sempurna. Tahu-tahu, Kang Man sudah muncul di bawahnya dengan pistol tertodong pas ke kepala. Tanpa ragu sedikit pun, Kang Man melepaskan tembakan bertubi-tubi tepat ke arah wajah pria itu. Wajahnya memerah seketika, sebelum hentakan dari rentetan tembakan itu, sukses melempar tubuhnya sampai terpental melintasi ruangan. Gila memang. Dengan santai, Kang Man buka kulkas dan mengambil soda sambil nanya apa Hyunsu masih mau lanjut berantem. Hyunsu terluka parah akibat peluru itu. Dia pun terpaksa menarik kembali semua auranya. Dia bilang ke Kang Man kalau dia bukan pihak yang jahat di sini. Ternyata, dia cuma kesal karena Hayan memberinya harapan palsu lalu mencampakkannya begitu saja. Dia bersikeras kalau dia hanyalah seorang korban yang dikhianati oleh cinta. Omong kosong, Kang Man gak percaya sama sekali dan malah meledeknya. Bilang kalau dia ngomong gitu cuma buat menghibur diri sendiri. Hyunsu kembali berdiri dan membidik senjatanya. Sambil meracau soal betapa dia sangat mencintai Hyan, dia tiba-tiba mengeluarkan pistol asli dan menodongkannya ke arah Hyan yang sedang pingsan. Gawat, dia benar-benar siap membunuh gadis itu. Kalau dia nggak bisa memilikinya, maka orang lain juga sama sekali nggak boleh. Sambil menangis sedih, dia menarik pelatuk menghabiskan seluruh isi magasin tanpa sisa. Tapi saat keadaan mulai tenang, Kang Man ternyata sudah melindungi Hyan menggunakan pintu kulkas sebagai tameng. Kang Man kagum karena pintu itu sukses menahan rentetan peluru. Dia sampai memuji daya tahan barang-barang buatan Korea. Hyunsu Seok melihat betapa cepatnya gerakan Kang Man. Dia sampai nanya siapa sebenarnya pria ini, berani menerjang hujan peluru cuma buat menyelamatkan seorang gadis. Hyunsu kehilangan akal sehatnya. Berpikir kalau Kang Man ngelakuin ini karena dia jatuh cinta pada Hyan. Dia hampir menggigit lidahnya sendiri saat menatap ranjang, membayangkan kemungkinan kalau mereka berdua mungkin sudah tidur bareng. Dengan murka, Hyunsu mengisi ulang senjatanya. Tapi, sial. Tepat saat dia mau mengambil tembakan lagi, satu peluru tiba-tiba melesat ke arahnya, langsung menghancurkan pistol beserta jarinya. Hyunsu menjerit kesakitan, tapi Kang Man malah menyuruhnya diam, karena para tetangga di sekitar bisa saja mendengarnya. Kang Man mengancam, mending tutup mulut atau dia bakal meledakkan seluruh tangannya sampai hancur berkeping-keping. Bisa bayangin paniknya? Kang Man memberitahu kalau dia baru saja mengeluarkan pistol aslinya, dan senjata inilah yang akan dia pakai mulai sekarang. Hyunsu terpaku saat asap dari pistol itu mengepul ke arahnya, dan dia pun mulai memohon. Dia memohon ke Kang Man kalau dia masih nggak mau mati. Ketakutan setengah mati, dia langsung putar balik dan lari kencang. Tapi percuma aja, Kang Man terus mengikutinya dengan santai, sambil tetap menutupi wajahnya menggunakan sebuah tudung. Hyunsu lari menyusuri jalan layaknya rusa yang dikejar macan tutul, menabrak kasar semua orang yang menghalanginya. Tiap kali menoleh, dia melihat Kang Man konsisten membuntutinya. Dia jadi mikir sampai kapan pria itu mau mengejarnya. Dia berteriak keras,
menanyakan ke siapapun yang mendengar soal apa kesalahannya. Dia benar-benar merasa jadi pihak korban di situasi ini karena sudah dimanfaatkan dan dicampakkan begitu saja oleh Hayan. Gak lama, dia tiba di persimpangan yang punya papan iklan elektronik raksasa nempel di dindingnya. Rupanya, Kang Man memang sengaja memancingnya ke jalur ini, dan dia berhasil. Kang Man lalu mengeluarkan HP-nya dan menyambungkannya ke layar itu untuk membagikan tampilan layarnya. Lalu boom, saat menyeberang, Hyunsu mendongak dan melihat video memalukannya diputar jelas di layar itu. Hyunsu mematung menahan malu. Semuanya makin parah waktu orang-orang mulai membicarakan betapa kecil ukuran aset berharganya itu. Dia buru-buru menarik celananya, panik mencoba menjelaskan situasinya ke kerumunan orang di jalan. Saat berbalik dan melihat Kang Man menatapnya dengan dingin, dia akhirnya sadar sepenuhnya Kang Man lah satu-satunya dalang di balik video memalukan yang sedang diputar di layar raksasa itu. Tepat saat itu, lampu pejalan kaki berubah dari hijau ke merah. Tapi Hyunsu yang sedang dilanda amarah sama sekali tidak menyadarinya. Dia nekat menerjang Kang Man. Ingin video itu dihapus. Tapi tiba-tiba blem. Truk raksasa muncul dan langsung menabraknya sampai terpental sangat jauh. Gila kan? Semua penonton mematung syok mengira dia mati, tapi Kang Man malah santai berbalik pergi. Kang Man mengakui kalau dia sebenarnya tak merencanakan akhir seburuk itu, tapi di sisi lain, dia yakin Hyunsu memang pantas mendapatkan balasan setimpal. Tak lama kemudian, anak-anak nakal di sekolah mendengar berita soal kecelakaan parah Hyunsu, dan jelas saja itu bukan kejutan, karena beritanya sudah viral di seluruh media sosial. Di sisi lain, Hyun merasa sangat tidak tenang dengan fakta bahwa cowok itu ditabrak truk di hari yang sama persis saat dia datang ke rumahnya. Pada waktu yang sama, dia sakit kepala parah, sakit sekali, dan dia juga merasa sangat kesulitan untuk mengingat kejadian dari hari sebelumnya. Satu-satunya hal yang dia ingat adalah dirinya jatuh pingsan setelah Hyunsu datang. Namun dalam ingatannya itu, dia melihat sosok Kang Man, meski dia juga tidak terlalu yakin, karena ingatannya masih sangat kabur. Ternyata, si pria salesman itu juga sempat datang berkunjung ke rumahnya saat dia masih dalam keadaan pingsan tak sadarkan diri. Dia datang dengan membawa kru pembersih khusus, dan merekalah yang bertugas membereskan semua jejak bukti yang ada di ruangan itu. Hyun cuma bisa melihat kilasan acak, kilasan kecil, makanya dia sama sekali tidak yakin soal apa yang sebenarnya menimpanya. Sore harinya, Kang Man tampak berjalan melewati gang sempit menuju tempat tinggalnya, sambil terus mengeluhkan soal usia kerjanya saat ini, yang membatasi dirinya untuk membeli rokok sendiri, tepat ketika dia tiba-tiba berpapasan dengan si salesman. Si salesman tak buang waktu dan langsung menyodorkan kartu nama jaringannya pada Kang Man, sambil memuji kalau aksinya di papan reklame tadi sangat mengesankan. Kang Man sejujurnya tidak terlalu kaget saat jaringan itu mendekatinya, karena dia pada dasarnya baru saja melakukan sesuatu yang melibatkan salah satu anggota mereka. Jadi, sangat wajar kalau mereka mulai menaruh minat padanya. Kang Man jelas merasa senang karena rencananya akhirnya mulai membuahkan hasil nyata, dan dia kini bisa menyusup ke jaringan itu. Dia sebenarnya lebih suka merintis jalan menuju puncak, tapi tidak, dia sungguh enggan melakukan hal merepotkan itu sekarang. Kang Man langsung mengambil jalan pintas, mengincar posisi utama. Dia dengan tegas menyuruh salesman itu membawanya menemui sang bos, karena dia tahu persis orang itu pasti punya kontak dengan pemimpin organisasi. Si salesman itu masih belum paham apa yang dibicarakan Kang Man, sampai Kang Man menodongkan pistol ke arah dadanya menembus kantong plastik di tangannya. Lalu dia dengan dingin mengulang tuntutannya untuk segera bertemu bosnya. Dalam kilas balik, Kang Man mendatangi rumah si bandar. Karena menyusup masuk lewat jendela, dia langsung disambut tusukan gunting taman tajam. Kang Man dengan santai menangkis gunting itu hanya memakai paspornya. Si bandar jelas sangat terkejut melihat Kang Man ternyata masih ada di negara ini, padahal seharusnya dia sudah terbang menuju Korea. Kang Man beralasan kalau sekawanan burung merpati mengambil alih landasan pacu, jadi dia ingin menumpang tidur siang sebentar di tempatnya sebelum dia benar-benar pergi. Dia berjalan santai menghampiri bandar itu untuk mengembalikan guntingnya sambil terus menggodanya, bilang kalau dia sungguh tidak bisa tidur lelap tanpa bantal paha darinya. Bandar itu mengabaikan candaan konyolnya, lalu langsung bertanya apa alasan sebenarnya dia nekat datang ke rumahnya. Kang Man mengingatkan bandar itu, setiap kali seorang kontraktor pergi menjalankan misi, mereka pasti akan mendapat identitas baru. Tapi anehnya, identitas yang diberikan padanya kali ini justru memakai nama aslinya. Semua informasi tentangnya akurat, sangat tepat, bahkan sampai ke tanggal lahirnya. Dia bertanya pada bandar itu, apa permainan yang sedang dia rencanakan, dan wanita itu menjawab kalau ini kurang lebih suatu pertimbangan, bukan skema licik.
Bandar itu mengingatkannya, setelah kontrak ini benar-benar selesai, dia tidak akan lagi menjadi Spade sang pembunuh bayaran, tapi pria bebas yang mendapatkan hidupnya kembali. Bebas? Omong kosong. Kang Man mengakui seluruh konsep kebebasan ini sungguh tidak masuk akal baginya. Dia memberi contoh saat membunuh banyak orang berkuasa, dan dia belum pernah diberi imbalan apapun selain tumpukan uang tunai. Ini membuatnya heran kenapa bayaran untuk nyawa satu warga Korea justru adalah kebebasannya. Bandar itu memberitahunya bahwa ini murni keputusan dari atasan, jadi dia sebaiknya berhenti memusingkan hal itu. Kang Man cukup terkejut karena bandar itu pun tidak tahu detail lengkapnya. Lalu wanita itu mengingatkannya bahwa dia cuma membagikan informasi yang sudah terverifikasi sepenuhnya. Si bandar lalu mengatakan kalau ada sesuatu yang sedari awal ingin dia kirimkan padanya begitu dia tiba di Korea nanti. Dan itu adalah detail lengkap soal targetnya. Kang Man diberitahu kalau sang target telah mendirikan sebuah organisasi dan kelompok itu beroperasi sebagai organisasi terpusat yang bekerja dengan sangat teliti, tapi sayangnya, mereka cuma berhasil mengamankan nama dari sebagian kecil anggota kelompok rahasia tersebut. Bandar itu memberitahunya kalau langkah pertama yang harus dia ambil adalah mendekati salah satu agen mereka. Tapi perhatikan baik-baik, Kang Man cukup kaget saat melihat semua targetnya berstatus pelajar. Tapi bandar itu menegaskan agar dia jangan gampang tertipu. Sangat dalam, bandar itu memberitahunya kalau akar organisasi ini tertanam kuat di balik bayang-bayang. Sekarang, kembali ke masa kini. Si salesman dengan sangat tenang memberitahu Kang Man bahwa dia tak perlu mengancamnya. Dan detik berikutnya, Kang Man pun langsung menembak dada pria itu. Pistol mainan. Konyolnya, ternyata itu cuma mainan. Dan Kang Man malah merasa kaget melihat salesman itu sama sekali tidak ketakutan. Si salesman santai, membalas kalau dia jauh lebih terkejut melihat anak usia 17 tahun jalan-jalan membawa pistol mainan. Kang Man nanya gimana dia bisa tahu itu cuma pistol mainan, dan si sales menjawab santai, mana mungkin anak sekolah biasa punya senjata api beneran. Dia lanjut ngasih alasan lain katanya dari beratnya aja, udah kerasa lebih ringan, terus hasil catnya juga jelek banget. Bukannya berhenti di situ, dia malah nyebutin semua cacat pistol itu, lalu balik ngasih satu pertanyaan tajam buat Kang Man. Dia maju mendekat, berbisik tepat di telinga Kang Man nanya apa tujuan aslinya, dan kenapa dia berani mendekati The Network. Kang Man jelas kaget dan langsung mundur selangkah. Sambil ngomel karena cowok itu bisik-bisik aneh kayak orang mesum. Kang Man membalas bilang kalau si sales itulah yang nyamperin dia duluan, soalnya posisinya sekarang ada di depan rumahnya sendiri. Si sales itu lalu berbalik untuk pergi, tapi dia sempat bilang bakal nunggu kedatangan Kang Man besok di alamat yang tertulis di kartu nama. Dia lalu nyebutin satu hal menarik sebelum akhirnya benar-benar menghilang tanpa jejak. Dia bilang ke Kang Man kalau bau mesiu tercium jelas, padahal yang dibawa cuma pistol mainan. Asli kalian harus tahu Kang Man sebenarnya nyembunyiin senjata api beneran di punggungnya, dan dia lumayan takjub si sales bisa nebak hal itu. Dari sini, Kang Man langsung sadar kalau cowok itu adalah pembunuh bayaran, bukan orang biasa. Begitu balik ke tempat persembunyiannya, Kang Man ngasih tahu organisasinya kalau The Network udah mulai bergerak mendekati dia. Rekannya yang bernama Dealer ngasih tahu kalau The Network ini menyamar sebagai geng ilegal yang isinya anak sekolahan semua. Tapi aslinya, mereka itu sindikat kriminal dunia bawah yang supermasif. Si dealer akhirnya membongkar fakta besarnya The Network adalah penguasa jaringan Korea. Jadi mereka mirip banget sama Batala yang bersembunyi di balik bisnis kasino raksasa. The Network pada dasarnya manfaatin anak sekolah sebagai tameng buat nipu polisi, sementara mereka bebas jalanin misi kotor di bawah tanah. Dealer mengakui masih banyak banget hal yang belum mereka ketahui soal The Network ini. Dia bilang mereka bisa jadi adalah Batala versi Korea. Dia bilang betapa hebatnya The Network karena bisa secepat itu nyadar kehadiran Kang Man, tapi Kang Man sama sekali nggak setuju. Kang Man bilang ke dealer, meskipun mereka udah ngeluarin semua sumber daya buat investigasi ini, dia masih jauh dari target utamanya. Leon Kang Man menegaskan ke dealer, buat nangkap target itu, dia harus gerak jauh lebih cepat lagi. Kang Man agak kesal soal insiden kecelakaan truk yang menewaskan Hyansu, padahal dia masih bisa meres banyak informasi penting dari cowok itu. Padahal tanpa dia tahu, Hyansu sebenarnya belum mati dan lagi sibuk pemulihan di kamar rumah sakit. Dia pada dasarnya cuma bisa rebahan di kasur, dan langsung emosi berat pas lihat berita televisi, ternyata polisi gagal total nangkap Kang Man, orang yang jelas-jelas bertanggung jawab nyebarin videonya di papan reklame raksasa. Mengejutkannya, ada seorang dokter aneh di sebelah ranjangnya, yang malah ketawa ngakak ngelihat dia. Hyansu ngebentak cowok itu nyuruh dia berhenti ketawa, karena situasi ini sama sekali nggak lucu. Dokter itu nanya, kenapa si peretas ngebocorin videonya,
Dan Hyunsu ngejawab penuh amarah dia bukan peretas biasa. Soalnya cowok itu bawa senjata api beneran. Si dokter kaget dengar fakta ini, mengingat mereka bukan di Amerika, tapi Hyunsu sendiri sebenarnya sama bingungnya dengan dokter itu. Dokter itu lalu berjalan mendekati tiang infus. Setelah memastikan kalau Hyunsu memang benar-benar nggak tahu apa-apa lagi. Si dokter bilang dia awalnya mau nyari informasi berguna, tapi karena Hyunsu nggak tahu apa-apa, perannya harus berakhir di kamar rumah sakit ini. Dia mulai ngotak-ngatik selang infus itu dengan senyum psikopat yang ngeri banget di wajahnya. Dokter palsu itu lalu meletakkan suntikan bekasnya ke atas. Lemari bilang ke Hyunsu, kalau besok berita utama, bakal heboh soal kematiannya akibat overdosis obat terlarang. Di titik inilah Hyunsu mulai panik sejadi-jadinya, soalnya dia sama sekali nggak paham dari mana datangnya skenario overdosis itu. Belum sempat dia mencerna, cairan mematikan dari infus itu mulai bereaksi dan langsung menghancurkan tubuh Hyunsu dari dalam. Hyunsu terserang kejang hebat dan rasa sakit luar biasa bikin dia teriak kesakitan sambil memohon ke dokter itu buat ngelepas ikatannya dari kasur. Perhatikan momen ini. Di tengah penderitaan Hyunsu, dokter palsu itu akhirnya ngebongkar identitasnya sebagai anggota The Network. Dalam sekejap mata, darah segar mulai mengalir dari seluruh lubang di tubuh Hyunsu. Dia meronta-ronta sangat keras sampai akhirnya mati mengenaskan. Walau pemandangannya brutal banget, si dokter palsu malah kelihatan terpesona. Sementara itu, Kangman udah sampai di titik kumpul sesuai arahan si sales, tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Beberapa saat kemudian, dokter palsu itu muncul menampakkan diri. Tapi kali ini wajahnya dihiasi senyum santai, bukan lagi senyuman psikopat yang merindingin tadi. Kangman langsung ngomel karena dia datang terlambat, dan cowok itu cuma minta maaf santai beralasan ada urusan mendadak yang harus diselesaikan dulu. Kangman lanjut nanya kemana perginya si sales kemarin, dan kenapa sekarang dia malah dilayani sama anak sekolahan pakai jaket hoodie begini. Dia ngejek cowok itu nanya apa ini semacam skema penipuan piramida di mana mereka majuin orang sukses duluan sebagai umpan. Cowok itu menyangkal bilang kalau bajunya memang kelihatan gembel, tapi jangan salah sangka. Dia lalu ngeluarin kunci mobil dan langsung menekan tombolnya. Ada mobil yang merespon kuncinya, dan saat Kangman berbalik, dia melihat sebuah mobil Rolls-Royce mewah ada tepat di depannya. Kangman langsung melongo syok melihat ini. Dia lari mendekat dan mulai ngejilat mobil itu sambil bilang kalau milih The Network adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Pria itu nyuruh mereka masuk, dan Kangman dengan semangat langsung melompat ke dalam mobil. Dia mengeluarkan kepalanya dari jendela buat nikmatin angin yang nabrak wajahnya, sambil nyebutin semua detail mobil Rolls-Royce itu. Cowok itu nyoba ngingetin, aksinya jelas bahaya. Tapi Kangman memilih masa bodoh. Dokter palsu ini lanjut ngejelasin hal-hal mengerikan. Semua kemungkinan buruk yang menimpa mereka kalau kecelakaan di jalan tol. Kangman beneran ngeri dengar semua omongannya. Dia buru-buru narik badannya masuk lagi. Sambil nanya apa dia memang pernah belajar cara orang mati. Tiba-tiba, cowok itu bikin Kangman shock berat bilang kalau Kangman harusnya lebih paham soal kematian dibanding dirinya. Kangman pura-pura bodoh bilang, gak ngerti apa-apa. Tapi pria itu ngasih kejutan gila. Dia nyebutin nama samaran pembunuh milik Kangman. Dengar ini, Kangman bengong. Matanya membelalak kaget beneran syok berat. Dokter palsu ini ngasih kejutan terbesar. Dia ngenalin diri sebagai Leon target utama Kangman. Sebelumnya, si agen sempat ketemu bosnya, sosok yang dianggap Leon. Dia ngasih tahu kalau semuanya udah diurus tuntas. Sidik jari, bercak darah. Rekaman, CCTV, dan segalanya. Dia mastiin semua jejak digital terhapus bersih. Tapi dia ngelapor ke bosnya Hayon, si saksi mata sama sekali nggak nunjukin luka luar. Buat ngurus dia, mereka pakai obat. Ingatannya dihapus total. Leon beneran heran di ruangan yang hancur diberondong peluru. Han sama sekali nggak kena tembakan atau luka sedikit pun. Dia lalu ngomong ke si agen pakai istilah medis. Bilang kalau mereka nggak bisa ngelepas Hyun gitu aja, walau tanpa luka luar. Si agen kebingungan. Pria itu ngeledek. Nanya apa dia habis semalaman nonton drama medis. Leon lalu ngeluarin ponselnya buat foto selfie tersenyum lebar. Benar-benar psikopat sejati. Agen penjual cuek sama tingkah centilnya. Dia bilang udah nyelidikin latar belakang Kangman. Dan hal ini langsung narik perhatiannya. Ponselnya ditaruh. Si agen bilang di atas kertas Kangman cuma anak SMA biasa. Tapi dari semua temuan barunya data sekolah anak itu murni hasil rekayasa. Rupanya, dia ngecek identitas Kangman lewat seorang maklar internasional. Di titik inilah dia nemuin fakta mengerikan. Bocah itu asli Filipina. Dan dia seorang pembunuh bayaran. Senyum di wajah bosnya perlahan pudar. Dia nggak habis pikir pembunuh profesional sampai repot-repot pura-pura jadi anak SMA. Si agen penjual bilang, dia awalnya juga nggak gampang percaya.
Makanya dia memutuskan buat ngulik lebih dalam. Dan akhirnya ketahuan organisasi tempat bernaung bocah itu ternyata bernama Batala. Ekspresi dokter palsu itu langsung redup pas dengar nama ini. Dia nanya ke agennya. Mastiin kalau pendengarannya nggak salah. Si agen ngeyain. Dan mimik muka dokter palsu itu dengan cepat berubah drastis jadi kelihatan antusias banget. Karena Kang Man berasal dari kelompok pembunuh bayaran elit di Filipina, dia pun memutuskan buat nemuin anak itu secara langsung. Coba perhatiin momen ini situasinya makin panas. Balik ke masa sekarang, Kang Man melongo waktu Leon ngenalin diri di dalam mobil. Jantungnya berdebar liar, karena targetnya emang Leon. Karena dia sekarang lagi duduk tepat di hadapan pria yang luar biasa berbahaya, dia masang kuda-kuda bertahan, siap nyabut senjatanya. Leon mendekat sambil tersenyum sinis nanya apa Kang Man berniat ngebunuh dia detik ini juga. Leon cuma senyum, nyuruh Kang Man mikir pakai logika. Gak mungkin dia berani nemuin orang seberbahaya dirinya tanpa bikin persiapan matang sebelumnya. Dia menunjuk keluar. Kang Man menoleh, cuma buat sadar kalau mereka ternyata udah dikepung puluhan mobil SUV berlapis baja. Leon nyuruh dia diam. Jangan coba melakukan hal bodoh. Leon ngasih syok tambahan dengan manggil nama profesionalnya Spade A. Sambil ngebuka jaket buat mamerin lencana Spades di bagian dalamnya. Kang Man akhirnya buka suara. Tapi yang keluar cuma satu umpatan pelan. Kang Man sadar posisinya lagi gawat. Di tempat lain, bandar kasino Batala bernama Heart 3 lagi ngadain pertemuan sama bandar utama Kang Man. Ternyata, Heart 3 yang nyusun profil Kang Man buat misi itu murni ngikutin kemauan si bandar utama. Tapi, Heart 3 nanya ke bandar itu apa dia yakin. Dia ngingetin bandar itulah yang ngajarin dia bikin identitas tanpa cacat. Dia pengen tahu alasan pasti kenapa cacat itu sengaja ditinggalin, dan langsung nanya apa. Ini cuma jadi trik kotor buat nyingkirin Kang Man selamanya. Si bandar berambut pirang ngejawab kalau tebakannya itu salah. Dia nyebutin kalau mereka terpaksa ngelakuin itu. Tujuannya, biar Kong bisa nembus inti organisasi musuh dalam waktu yang sesingkat mungkin. Gak nyangka kan, keputusan nekat ini ternyata diambil sendiri sama Kang Man. Heart 3 tersenyum sadar Kang Man sengaja mancing musuh nyamperin dia. Tapi, Heart 3 masih penasaran soal apa yang bakal terjadi. Soalnya, jaringan itu nggak mungkin diam aja ngebiarin Kang Man bebas jalanin misinya. Dia sangat yakin mereka akan mencabik-cabik Kang Man tanpa sisa, atau memastikan dia mati dengan cara yang paling mengerikan. Dealer dengan santai membuka wadah dan mengambil gula untuk tehnya, lalu bertanya pada Heart 3 tahu nggak cara paling sempurna buat menipu seseorang? Heart 3 menjawab dengan taktik jebakan madu, tapi dealer langsung membantahnya. Bilang kalau cara terbaik itu adalah mengisi kebenaran dengan 1 sendok kebohongan. Dia bilang ini metode yang cukup sederhana. Tinggal campurkan 1 sendok kebohongan ke dalam 100% fakta. Kembali ke dalam Rolls Royce, Leon memberitahu Kang Man kalau dia tahu alasan aslinya datang ke Korea pakai identitas palsu. Leon langsung menebak, bertanya apa Kang Man sekarang lagi diburu habis-habisan sama Batala. Dia lanjut berasumsi, bilang ke Kang Man kalau tindakannya ini lumayan nekat dan ceroboh. Kang Man akhirnya memutuskan untuk buka suara, dan dengan santai, dia memberitahu Leon kalau ada kejadian yang bikin dia benar-benar muak. Leon jadi sangat penasaran dan mendesak Kang Man untuk menceritakan semuanya. Melihat betapa penasarannya Leon, Kang Man merasa sangat senang karena rencananya berjalan dengan sempurna. Panggung utamanya kini sudah siap. Intinya, yang tersisa buat dia, sekarang tinggal mencampur 1 sendok kebohongan ke dalam kebenaran. Untuk melakukannya, dia berencana mengambil kejadian asli dalam hidupnya, dan merombaknya menjadi skenario yang benar-benar berbeda. Kang Man mulai bercerita, mengungkapkan kalau dia sempat diberi misi terakhir untuk melenyapkan seorang anggota dewan. Dia sudah dijanjikan masa pensiun setelah menyelesaikan misi ini, dan dia sangat senang akhirnya bisa punya kesempatan pulang ke Korea buat menikmati kebebasannya. Tapi coba tebak, anggota organisasi yang nunggu di Korea malah memburunya untuk membunuhnya. Dan yang dia maksud ini adalah target pertama yang dia habisi di toko sebelumnya. Kang Man menyebutkan kalau sejak awal Batala memang nggak pernah punya niat buat melepaskannya begitu saja. Mendengar cerita ini, Leon bilang karena Kang Man sedang buron, harusnya dia tetap sembunyi di tempat yang nggak bakal bisa ditemukan siapapun. Leon ingin tahu kenapa dia malah sengaja bikin masalah yang cuma akan menempatkan target besar di punggungnya. Leon membuka kulkas mini di mobil dan memperlihatkan puding di dalamnya. Kang Man membalas kalau dia nggak melakukan saran itu karena dia sama sekali berbeda dari Leon. Kang Man lalu membagikan pepatah pada Leon, bilang kalau seseorang ingin menyembunyikan seekor anjing, mereka harus menyembunyikannya di kafe. Kang Man menegaskan kalau sudah sangat jelas Batala pasti akan berusaha membunuhnya dalam jangka panjang nanti, karena itulah dia menginginkan sesuatu yang bisa melindungi dirinya dari mereka.
Kang Man langsung mengambil puding itu dan menyodorkannya pada Leon, meminta Leon menjamin keselamatannya, dan sebagai imbalannya dia akan bekerja untuknya. Leon menerima gelas itu dan bertanya apa. Kang Man gak meminta terlalu banyak dari organisasi yang isinya cuma anak-anak sekolah. Kang Man mengejutkan Leon dengan tatapan agresif, bertanya apa dia datang ke tempat yang salah, karena network yang dia tahu itu adalah kelompok pembunuh bayaran. Kembali ke kafe, dealer juga bilang pada Hard 3 kalau anggota di bawah umur itu nggak lebih dari sekadar pengalih perhatian. Kenyataannya, mereka semua cuma sekumpulan tameng asap sekali pakai untuk menutupi jejak pembunuhan. Hard 3 lalu bertanya apakah kematian Kang Man akan disapu bersih begitu saja, tapi dealer meyakinkan kalau hal itu nggak akan terjadi. Hard 3 benar-benar sedikit terkejut melihat seberapa yakinnya dia, lalu langsung bertanya pada dealer kenapa dia bisa seyakin itu dengan ucapannya. Dealer menghela napas, memberitahu Hard 3 kalau nggak ada alasan khusus buat ini. Karena yang lagi mereka bicarakan itu adalah spade A. Sekarang di Rolls-Royce, Leon meyakinkan Kang Man kalau tawarannya buat bergabung itu memang cukup menggoda, tapi dia terpaksa menolaknya. Dia bicara omong kosong, bilang kalau dia sudah muak dengar omongan manis, lalu bilang ke Kang Man soal kemungkinan ada cerita kebenaran yang sudah dicampur dengan kebohongan. Dia juga nggak tahu apa Kang Man mendekati organisasinya dengan motif terselubung, layaknya sebuah piala yang sudah diberi racun. Leon baru saja bersiap menyelesaikan kalimatnya itu, ketika Kang Man tiba-tiba langsung memotongnya, memberitahu Leon kalau dia pasti sangat ketakutan menghadapi konflik bersenjata melawan Batala, karena dia sadar mereka nggak akan tinggal diam kalau berani menampungnya. Perhatikan, ini Kang Man nekat mengejek Leon, bilang dia pasti takut banget sama Batala sampai harus bawa pasukan preman sebanyak ini cuma buat menemui satu orang. Kang Man terus saja bicara ceplas-ceplos sampai Leon yang marah langsung mencekiknya dari belakang, memberitahunya dengan tegas kalau network pasti bakal menang mutlak dalam konflik bersenjata melawan Batala. Nggak lama, mereka tiba di tempat yang terlihat seperti taman hiburan terbengkalai. Kang Man mengungkapkan rasa nostalgianya, bilang kalau sudah lama banget dia nggak main ke taman hiburan. Tapi melihat kondisi taman yang sangat hancur ini, dia malah bertanya apa mereka lagi ada di musim Halloween. Leon lalu bilang kalau taman ini sudah lama ditutup, dan karena nggak ada manusia di sini, jelas nggak akan ada kamera CCTV. Leon menambahkan kalau taman hiburan kosong ini adalah tempat paling sempurna buat membuang mayat, lalu dia membuka bagasi mobilnya, memperlihatkan sebuah kantong mayat yang tergeletak diam di dalamnya. Leon bilang kalau rencana awalnya itu mau membunuh Kang Man bareng sama orang di dalam kantong mayat itu, tapi dia berubah pikiran. Sambil membuka kantongnya, dia bilang ke Kang Man kalau ada sesuatu yang bikin dia bingung saat pertama kali menerima laporan tentangnya. Dia sangat penasaran sama fakta kalau Hyun sama sekali nggak terluka di lokasi pertarungan, dan dia mau tahu alasan kenapa Kang Man melindunginya. Dia bertanya apakah alasannya demi menghindari keterlibatan pihak luar, atau memang dia sekadar tidak ingin memicu keributan besar di sini. Leon mengingatkannya bahwa niat awalnya adalah menjadikan dirinya sendiri target, makanya dia malah makin bingung dengan semua ini. Leon membuka tas itu dan memperlihatkan seseorang di dalamnya. Ternyata itu Hyun yang sudah babak belur, mulutnya ditutup rapat dengan lakban tebal, dan tubuhnya juga diikat kuat menggunakan rantai besi. Leon lalu bertanya pada Kang Man, apa dia melindunginya karena diam-diam sudah mulai menyukai gadis itu? Melihat Hyun dalam kondisi seburuk itu tentu membuat Kang Man terkejut. Dia langsung bertanya apa yang sebenarnya sedang direncanakan Leon. Leon membalas kalau dia sebenarnya sungguh ingin melihat apakah Kang Man itu aset berbakat dan apakah dia benar-benar sekop milik Batala. Leon lalu menyerahkan sendoknya, menyuruhnya membuktikan diri, dan tanpa keraguan sedikit pun, Kang Man langsung mengarahkan sendok itu pada Hyun. Sementara itu, teman-teman Hyun tampak sedang santai di kafe, memesan makanan penutup yang tingginya luar biasa. Ketiga orang ini bingung dengan hilangnya Hyun yang mendadak. Mereka sudah berulang kali mencoba meneleponnya, tetapi nomornya sama sekali tidak bisa dihubungi. Kembali ke taman hiburan, Kang Man sekarang benar-benar terjebak dalam dilema. Target utamanya, yaitu Leon, pada dasarnya ada tepat di depan matanya sendiri. Jika dia menghabisinya sekarang, misinya selesai. Tapi tunggu dulu. Masalah terbesarnya adalah dia sama sekali tidak tahu apakah ini Leon yang asli atau bukan. Dia curiga jangan-jangan orang ini sengaja dipasang cuma untuk mengujinya. Pada titik ini dia tahu bahwa peluangnya benar-benar 50-50. Sebab jika dia menghabisi orang yang berdiri di depannya, dan ternyata itu sosok palsu, Leon yang asli pasti akan langsung menyadari tujuannya, lalu menghilang seketika. Gara-gara itulah Kang Man sadar bahwa dia tidak boleh bertindak gegabah.
Perhatikan baik-baik momen gila ini. Satu-satunya pilihan Kang Man sekarang hanyalah berpura-pura mengikuti permainan pria itu. Tiba-tiba saja, Kang Man langsung menusuk Hyun dengan sendok, membuat Leon benar-benar terkejut. Namun tidak terlalu mengejutkan. Tubuh itu ternyata cuma palsu. Leon bisa melihat betapa tenangnya raut wajah Kang Man, lalu bertanya kapan dia menyadari kalau tubuh itu hanyalah tipuan. Kang Man menjawab santai. Dia sudah tahu sejak awal. Dia memberitahu Leon bahwa meski penyamarannya terbilang sempurna, tidak ada cara untuk meniru struktur tulang atau kepadatan otot asli seseorang. Kang Man masih terus bertanya kenapa dia sampai repot melakukan ujian semacam itu ketika pengeras suara taman tiba-tiba bergema dengan suara Leon. Kang Man menoleh ke belakang. Leon sudah menghilang tanpa jejak, dan sekarang pria itu berada di dalam ruang kendali taman hiburan. Dia bicara pada Kang Man lewat mikrofon. Leon bilang dia sudah bekerja sangat keras demi memberinya kejutan, tapi reaksi Kang Man terhadap semua ini ternyata cukup membosankan. Leon mengakui bahwa orang di dalam tubuh itu cuma sosok palsu yang disamarkan sebagai temannya. Leon mengaku, tubuh aslinya adalah milik salah satu anggota jaringan. Tahu-tahu saja, orang dari dalam koper itu sudah muncul tepat di belakangnya. Leon lalu memberitahu Kang Man bahwa orang ini juga seorang kontraktor. Faktanya, dia dulunya adalah mantan anggota jaringan tersebut, jadi pada dasarnya dia ini seorang pengkhianat. Si pengkhianat itu lalu menarik lepas penyamaran wajah Hyun dari wajahnya untuk memperlihatkan wajah aslinya. Ternyata dia adalah seorang pria berambut pirang dengan mata hijau terang, dan namanya adalah Lee Daniel. Kang Man mulai merasa tidak nyaman melihat semua ini. Dia bertanya pada Leon, apakah ada motif tersembunyi di balik kekacauan ini? Leon memuji intuisinya. Dia memberitahu bahwa mereka berdua punya satu kesamaan, yaitu fakta bahwa Kang Man dan Daniel sama-sama sedang diburu habis-habisan oleh organisasi mereka masing-masing. Karena alasan itulah, Leon menyebutkan bahwa dia telah menyiapkan sebuah pertandingan kebangkitan. Leon mengungkap kalau ini adalah pertarungan sampai mati. Siapapun yang berhasil menang nantinya akan langsung dilantik masuk ke dalam jaringan. Leon menyatakan pertandingan resmi dimulai. Daniel tidak membuang waktu. Dia langsung menyerang duluan. Dia melemparkan rantainya ke arah Kang Man, tapi Kang Man berhasil menyingkir sebelum kena telak. Kekuatan dari hantaman itu ternyata sangat luar biasa mengerikan, sampai-sampai sukses membelah mobil Rolls-Royce di dekat sana menjadi dua bagian. Daniel tersenyum begitu jahat sambil mengungkap bahwa dia adalah seorang seniman yang sangat membanggakan hasil karyanya. Kang Man berhasil mendarat dengan mulus di sisi lain serangan, hanya berjarak sedikit dari titik akhir hantaman mengerikan tersebut. Kang Man bertanya apa yang sebenarnya Daniel bicarakan. Daniel malah kembali menerjangnya sambil mengklaim kalau dia adalah seniman yang membunuh orang lalu mengubah mereka menjadi karya seni. Dia melancarkan satu lagi serangan area yang sangat mematikan, menggunakan rantainya. Tapi persis seperti sebelumnya, Kang Man bergerak menghindar. Daniel lanjut berceloteh soal apa yang dia lakukan pada para targetnya, membeberkan betapa gembiranya dia saat menggarap target terakhirnya. Dia menyebutkan bahwa dia menggunakan keluarga target sebagai dekorasi di sekitarnya. Dia mengatakan semua ini sambil menjilat bibirnya, menunjukkan betapa dia sangat menikmati hal itu. Mendengar kegilaan ini, gila kan? Kang Man langsung paham kalau Daniel bukan cuma membunuh orang tak bersalah, tapi dia juga seenaknya mempermainkan tubuh mereka. Kang Man segera meraih salah satu roda rantai di taman itu, lalu melesat maju ke arah Daniel. Kang Man menyimpulkan bahwa Daniel bukan sekadar psikopat biasa, melainkan psikopat yang sok nyeni. Dia mengayunkan rantai itu lurus ke leher Daniel, dan seluruh insting refleks Daniel seketika menjeritkan bahaya mematikan. Rantai itu tampaknya sudah sepenuhnya mencengkeram leher Daniel. Namun pada detik terakhir, dia melempar kepalanya ke belakang demi menghindari serangan brutal Kang Man. Pergerakannya sempat tertahan oleh serangan Kang Man. Meski begitu, dia tetap bisa mempertahankan kendali atas situasi ini. Dia malah bilang pada Kang Man bahwa dia akan menganggap kesimpulan barusan sebagai sebuah pujian besar. Daniel menarik kedua lengannya lalu menghancurkan rantai itu, sambil berbalik menatap Kang Man dengan senyum mengerikan. Dia menatap tajam langsung ke mata Kang Man saat mengayunkan serangannya, merinci satu persatu rencana sakit jiwanya. Hantaman ayunannya itu meninggalkan jejak kehancuran murni di tanah, memaksa Kang Man mundur. Dan Daniel santai saja. Rencananya adalah meremukkan sendi dan otot wajah Kang Man sebelum kaku mayat menyerang. Setelah itu, dia berencana merendam tubuh Kang Man dalam hidrogen peroksida untuk menunjukkan kemanusiaannya yang layu. Dan untuk sentuhan akhirnya yang gila, dia ingin menancapkan tubuh Kang Man di tiang sebagai simbol kebebasan yang terampas. Mendengar semua omong kosong itu, Kang Man menyimpulkan kalau Daniel cuma ingin mengubahnya jadi kuda komedi putar.
Tapi ucapan itu malah bikin Daniel marah, menyuruh Kang Man jangan pernah membandingkan karya seninya dengan kuda mainan. Dia melangkah maju dengan gaya anggun sebelum memutar rantainya dengan pola melingkar agar sulit dihindari, sambil memperingatkan Kang Man untuk tidak menyamakan karyanya dengan barang rongsokan murahan pabrik. Rantai itu melesat, menuju Kang Man dengan kecepatan gila. Efek serangan itu mematikan, langsung menghancurkan taman bermain komedi putar. Dia benar-benar murka seninya, disamakan dengan logam murahan. Daniel yakin dia sudah menghabisi Kang Man dengan serangan terakhir itu, sampai dia mendengar suara Kang Man muncul entah dari mana. Bertanya apa salahnya dengan logam dan plastik. Tiba-tiba, kepala kuda komedi putar melayang ke arahnya, tapi Daniel membelahnya dengan mudah. Kang Man muncul di balik kepulan debu, memberitahu Daniel kalau seniman sejati tidak pernah menyalahkan bahan baku seninya. Dan tepat saat itu juga, Daniel mendongak melihat sekumpulan tiang besi melayang cepat langsung ke arahnya. Dia melompat mundur, mencoba menghindari tiang-tiang itu, sambil mengejek Kang Man karena menggunakan serangan murahan seperti itu padanya. Tapi coba perhatikan baik-baik, dia akhirnya menyadari realitas suram yang sedang terjadi. Tiang-tiang besi itu justru menghantam rantainya, menguncinya mati di tanah dan membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Kang Man tersenyum sambil bertanya pendapat Daniel tentang karyanya, karena dia pada dasarnya baru saja menciptakan lingkaran sihir dari rongsokan kuda mati. Daniel mencoba bergerak, tapi sadar kalau tiang-tiang itu sudah tertancap super kuat ke dalam tanah. Dan saat itu juga, Kang Man menyuruhnya bersiap untuk acara utama. Tiba-tiba, salah satu kabin biang lala raksasa jatuh meluncur dari langit. Daniel menatap ngeri saat bongkahan logam besar itu menimpanya. Benturannya sangat dahsyat, meledakkan debu kemana-mana layaknya sebuah bom sungguhan. Begitu debunya menipis, anehnya Daniel masih bertahan hidup, hanya dengan sedikit luka ringan di bagian kepalanya. Dia balik mengejek Kang Man karena seleranya sangat kampungan. Dan tepat saat itu, seekor anjing mainan muncul di sebelahnya. Daniel tentu saja kebingungan melihat anjing mainan itu. Lalu tiba-tiba, Kang Man keluar dari toko souvenir memakai mahkota mainan di kepalanya, sambil memegang benda aneh lain di tangannya. Dia dengan santai bilang ke Daniel kalau dia tidak dengar omelannya tadi karena sibuk mencari alat baru. Kang Man lalu memamerkan benda di tangannya, sebuah tongkat ajaib mainan berwarna merah muda. Daniel benar-benar kebingungan melihatnya. Tanpa dosa Kang Man menyalakan mainan itu, lalu bilang ke Daniel kalau alat ini punya kekuatan untuk memusnahkan semua kejahatan. Daniel malah tersenyum mendengarnya, lalu meledek Kang Man karena senjatanya itu terlihat terlalu kekanak-kanakan untuk dipakai bertarung. Dia bertanya apakah Kang Man sungguh-sungguh mau memakai mainan itu sebagai senjata untuk melawannya. Tapi Kang Man cuma mengingatkannya lagi pada ucapan awalnya seorang master sejati tidak akan pernah menyalahkan alat tempurnya. Daniel sama sekali tidak setuju. Dia langsung merobek sebagian kemejanya, membalas bahwa semakin hebat seorang master, mereka justru akan semakin sensitif dengan senjatanya. Kang Man kaget bukan main melihatnya mulai mengendalikan benang yang dia jahit sendiri dari kemejanya. Kang Man tidak habis pikir dengan betapa gilanya orang ini. Dia sampai menutup matanya, lalu menegurnya, karena mengeluarkan benang itu dengan cara yang menjijikkan. Daniel memberitahu Kang Man bahwa yang dia lihat bukan kain biasa. Dia mengklaim benang itu selembut kuas, tapi tetap menyimpan tingkat ketajaman yang tidak masuk akal. Kang Man tiba-tiba sadar kalau benang itu sudah hampir mencapainya. Dan tepat saat Daniel melepaskannya, Kang Man merespon secepat kilat dengan menundukkan kepala untuk menghindari serangan mematikan itu. Ini di luar nalar. Benang itu ternyata luar biasa kuat sampai membelah patung yang berdiri tepat di belakang Kang Man. Di titik inilah Kang Man sadar 100% senjata benang itu sama sekali tidak bisa diremehkan. Tiba-tiba saja, Daniel memotong jarak di antara mereka dan mencoba memenggal kepala Kang Man dengan benangnya. Tapi Kang Man menyalakan mainannya, menembakkan gelembung sabun ke arah Daniel. Ini langsung memecah fokusnya saat gelembung-gelembung itu terbang masuk ke matanya. Rekaman suara dari mainan itu berbunyi lucu, menyebutkan kalau alat itu diciptakan untuk memusnahkan suku iblis jahat dengan gelembung suci. Daniel menggosok matanya kesakitan, mengutuk Kang Man karena sudah merusak kulit sempurnanya dengan apa yang dia sebut bahan kimia murahan. Begitu dia bisa membuka matanya, Kang Man sudah menghilang tanpa jejak, membuatnya kebingungan mencari kemana perginya. Dia mulai bicara sendiri seperti orang gila, bertanya-tanya apakah Kang Man lari ketakutan. Sementara itu, Kang Man ternyata memanfaatkan seluruh waktu tadi murni untuk menganalisis pola pertarungan lawannya. Dia akhirnya menyimpulkan bahwa soal penggunaan senjata, Daniel memang sangat mematikan. Mulai dari tebasan super berat menggunakan beban rantainya, sampai kesayatan presisi tinggi, dan pergerakan benang tipisnya. Daniel
adalah seorang teknisi yang sukses menguasai dua gaya bertarung berlawanan. Sayangnya, kemampuan medannya, seperti sekadar melacak musuh, sangatlah buruk. Setelah selesai menganalisis semuanya, Kang Man akhirnya menyadari kalau ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri pertarungan. Kang Man mengintip dari tempat persembunyiannya, tapi Daniel sudah menghilang. Dia cuma meninggalkan dua boneka beruang jelek yang diikat benang untuk menipunya. Saat dia masih kebingungan melihatnya, Daniel tiba-tiba muncul tepat di belakangnya. Kang Man sadar betul dia akan diserang dan langsung bereaksi secepat kilat. Dia memang sukses melindungi kepalanya, tapi wajahnya tetap saja tergores parah, dan dia sampai kehilangan mainan merah muda di tangannya. Daniel terus meremehkan Kang Man, mengatakan kalau sekarang adalah waktunya untuk menghabisi nyawanya. Tapi tepat pada saat itu, dia mendengar suara aneh di dekat kepalanya. Dia menoleh hanya untuk menyadari kalau Kang Man telah menusuk lehernya dengan tongkat mainan itu. Daniel menariknya keluar, lalu darah langsung menyembur deras dari lehernya, memberikan rasa sakit yang luar biasa. Dia berteriak kesakitan, dan Kang Man langsung mengomelinya masih sempat-sempatnya pria itu membicarakan seni dan omong kosong, padahal dia sudah berada tepat di ambang kematian. Saat itu juga, Daniel memegangi lehernya dan berlari kencang ke dalam gedung arcade. Kang Man perlahan mengikutinya, menggunakan jejak darah dari leher pria itu untuk melacak keberadaannya. Dia masuk ke dalam gedung, mengejek Daniel karena kabur seperti kucing ketakutan hanya karena dia tidak ingin mati. Dia menemukan Daniel berlutut di lantai, memakai benang untuk membalut lehernya bagai perban demi mengurangi pendarahan. Daniel lalu mulai mengoceh tidak jelas tentang struktur besi dan semacamnya, yang jelas membuat Kang Man kebingungan. Tapi coba perhatikan ini. Kang Man menyadari seluruh lantai sudah dipenuhi benang, lalu dia bertanya apa yang sedang diocehkan oleh Daniel. Kang Man mengejeknya karena mendadak ganti profesi dari seniman menjadi filsuf tepat di ambang kematian. Tapi Daniel mengoreksinya, memberitahu bahwa apa yang terjadi saat ini adalah sebuah inspirasi besar. Dia mengaku bahwa berada di ambang kematian telah membuka matanya pada sesuatu yang sangat penting. Daripada membiarkan kematian menariknya masuk, dia malah memutuskan untuk menarik kematian itu ke arahnya sendiri. Ternyata dia sudah mengaitkan benang itu ke struktur raksasa yang berdiri tepat di atas arcade. Kang Man masih belum paham apa maksudnya, dan berasumsi kalau pria itu cuma bicara omong kosong akibat kehilangan terlalu banyak darah. Tiba-tiba saja, Kang Man menyadari kalau dia sedang berdiri di tengah lilitan benang yang sudah disiapkan Daniel untuknya. Dengan semangat, Daniel memberitahu Kang Man kalau dia tidak bisa kabur dari ruangan itu, lalu mengerahkan sisa tenaganya. Daniel bangkit berdiri perlahan sambil memberitahu Kang Man kalau pria itu adalah mahakarya terbesarnya. Daniel sendiri nyaris tak bisa bertahan hidup dengan air yang terus mengalir dari mata, hidung, dan mulutnya. Dia bertanya pada Kang Man, apakah dia bisa mendengar suara benda raksasa? Sepotong besi berat yang dihantam angin dan hujan, kehilangan keseimbangan hanya karena beberapa helai benang. Ternyata Daniel sudah menarik struktur raksasa itu jatuh menimpa mereka berdua. Kang Man baru menyadari seberapa serius situasi ini saat tubuhnya tidak bisa bergerak, dan Daniel mengatakan betapa indahnya fakta bahwa mereka bisa saling membunuh satu sama lain. Di saat Kang Man mulai dilanda kepanikan, Daniel langsung berlari memeluknya erat sebelum memberitahu pria itu kalau judul mahakaryanya ini adalah memeluk kematian. Saat itu juga, struktur besi itu menghantam gedung, sementara Daniel terus berpegangan pada Kang Man saat bangunan itu runtuh menimpa mereka. Beberapa saat kemudian, Leon terlihat berdiri di luar reruntuhan, mengungkapkan rasa terkejutnya melihat bagaimana arcade raksasa itu telah hancur menjadi debu. Gila kan? Leon tidak percaya Daniel benar-benar memilih mati di laga bertahan hidup. Tapi saat dia menoleh, ternyata Kang Man berdiri santai di sebelahnya. Kang Man terlihat baik-baik saja, dan cuma sedikit kesulitan saat menyalakan rokoknya. Kang Man mengingatkan Leon kalau dia sudah melakukan tugasnya, dan Leon mengakui kalau pria itu menyelesaikannya dengan sangat luar biasa. Ternyata Kang Man telah meninggalkan Daniel dalam keadaan terikat penuh oleh benangnya sendiri, persis seperti sebuah souvenir. Leon bertepuk tangan untuknya, mengatakan kalau dia lulus dengan nilai sempurna, lalu meyakinkan Kang Man bahwa mulai detik ini, jaringan akan menjamin penuh keselamatannya. Dia baru saja akan menyebutkan syarat mereka saat Kang Man memotong pembicaraannya, menegaskan pada Leon kalau dia bakal membunuh siapapun target yang mereka inginkan. Jadi mereka tidak perlu terlalu memikirkannya. Beberapa hari kemudian, Kang Man terlihat berjalan pulang sehabis sekolah, bertanya-tanya, kenapa jaringan itu belum menghubunginya sama sekali, padahal dia sudah resmi direkrut ke dalam kelompok mereka. Begitu dia tiba di depan pintunya dan memasukkan kode sandi, dia langsung berhenti melangkah karena menyadari bahwa seseorang telah menyusup ke dalam rumahnya.